Perdebatan antara PKS dengan Nasdem tentang habitat Anies pun menjadi diskusi panjang. Ikut dalam perdebatan ini, politisi PDIP menyebut memang wajah Anies merupakan sesuatu yang debatable. Lalu apa urgensi menebak wajah Anies dalam Pilkada Jakarta? Temukan jawabannya dalam editorial review. Membahas kembali tentang kasus kecelakaan helikopter di Bali minggu lalu, Detik Sore akan mengulas lebih dalam penyebab hingga evaluasi kecelakaan ini. Jangan lewatkan laporan Kepala Biro Detik Bali dalam Indonesia Detik Ini. Sementara itu, dalam Sunset Talks kali ini Detik Sore bersama redaktur pelaksana Detik Inet akan membahas kekacauan dunia digital akibat gangguan pada Microsoft. Sebesar apa efeknya terhadap Indonesia? Apakah solusi yang diberikan Microsoft dapat menyelamatkan para penggunanya? Ikuti diskusinya di Sunset Talks jelang matahari tenggelam nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Selamat sore Detikers, apa kabar? Selamat Baik. hari Selasa. Yes. Gimana kabarnya Detikers? Gimana kabarnya? Selamat Hari Anak Nasional juga buat kita semuanya. Senang, riang, hari yang ku nantikan. Jumpa lagi kawanku semua. Matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi sekolah. Yeay. By the way, lu pakai kayak gitu kayak pulu-pulu, Dok. Tahu nggak pulu-pulu? Pulu apa? Coba deh cari. Kolo-kolo. Bukan pulu-pulu, coba lu cari pulu-pulu. Bagus di sini aja. Jangan. Ya Allah, Bagus kan? Coba. jelek. Main kamera. Astaga. Apa tadi kulu-kulu? Pulu-pulu. Pulu-pulu. Mm-mm. Dari mana tuh bahasa apa? Coba lihat pulu-pulu kayak mana rupanya. Pulu-pulu. Iya ya. Ya kan? I like it. Mau terima. Dih. Narsis. Oh iya udah tukeran. Kalian tahu dia siapa? God. Dia adalah sang jin dari Timur Tengah. Sasuke. Oh my god, kalian itu ya. Kita nih ditonton oleh 10.000 orang loh ini sekarang ini. Jangan kayak gitu guys. Jadi Tolong kurang-kurangi ya. 25.000 orang ya. 25.000 orang di TikTok ada 10.000, 15.000-nya ada di detik.com. Kita tadi ngucapin selamat hari anak. Ada memori yang bisa di-share nggak yang menyenangkan ketika menjadi anak-anak? Kita tuh sebenarnya semuanya anak-anak yang terjebak di dalam tubuh orang dewasa. Sepakat. Ya nggak sih? Sampai sekarang, sampai setua apapun nanti kita pasti ada inner child yang masih masih lingering di antara kedewasaan kita ini, right? Apa itu inner child yang kadang-kadang datang gitu menghampiri lo biasanya? Pengen makan es krim? Enggak. Bukan apa? Sesimpel kayak apa ya? Apa sih? Kan biasanya kita sebagai orang dewasa tuh menghadapi masalah-masalah berat gitu kan. Memang iya. Iya enggak. Contohnya? Ya macam-macam. Maksudnya as an adult gitu kita kayak diwajibkan untuk bisa untuk making a big decision, big changing for our life and everything gitu kan. Iya, big decision ya. Kalau anak-anak kan kayaknya semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan itu ada orang tua yang taking care of everything, ya nggak sih? Sometimes kepengen aja gitu kayak pengen kayak bebas tanpa harus pikirin Iya. tanggung jawab. tanpa mikirin beban dan segala macam tuh kayak Hari-hari itu dijalani dengan penuh riang, canda tawa aja gitu tanpa mikirin tanggung jawab gitu ya. Harus Sesimpel- siaran sorenya. sesimpel gini, aduh pengen es kopi deh sekarang, ada yang ngasih es kopi gitu. Emang dulu waktu kecil gitu? Enggak kan? Itu analoginya Dok. Ketika waktu kecil kan kita minta sama orang tua kayak Nggak langsung dikasih tapi kayak kamu tidur siang dulu baru nanti ibu kasih gitu misalnya. ya itu kan kamu, kalau aku enggak. Oh, anaknya dimanja. Jadi apapun diminta kayak aku mau es krim, boleh langsung. Ayo dibeliin gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya yang manjain aku tuh kakek sama nenek karena mamaku tuh melahirkan aku punya anak tuh di usia yang sangat muda, 20 tahun. Wow. Ya, jadi dia masih kuliah, mamaku waktu ngelahirin aku, papaku juga kerja di luar kota karena dia dia angkatan darat Jadi kan. dibantu sama kakek nenek. Betul, jadi kakek nenek itu kan biasanya kalau cucu pertama sama kakek nenek tuh paling dimanjai ya nggak ada Tikers. Kalau ada Tikers anak pertama, terus cucu pertama,
pasti sama kakek nenek Tapi disayang. jadinya beda gak sih ketika kita diasuh lebih banyak sama kakek nenek? Mm-mm. Jadinya kita tuh lebih dewasa gak sih jatuhnya? Gak Karena tahu pasti kakek deh. nenek ketika ngurusin langsung cucu, dia Mm-mm. gak akan bikin semanja itu gitu. Kecuali misalnya cucunya Mm-mm. itu diurus sama orang tuanya, tapi kakek neneknya cuma berkunjung beberapa kali gitu dalam setahun Soalnya gitu. aku gak pernah maksudnya Beda aku dengan hari-hari. Karena beberapa saudara gue juga diurus ada. langsung sama kakek neneknya, Mm-mm. lebih dewasa akhirnya dalam menjalani Oh hidup. justru sama kakek nenek lebih dewasa ya? Iya, Oh lo beda ya? oke. Soalnya gue balik ke rumah orang tua tuh udah gede, udah SMA. Oh really? Mm-mm. Jadi lebih sering ketemu kakek nenek juga termasuk ya? Tiap hari tinggalnya sama kakek nenek, dibesarkannya sama kakek nenek. Salam ya buat kakek neneknya Mae. Nenek alhamdulillah sehat-sehat, kakek udah meninggal beberapa tahun yang lalu. 2000, Oh sudah. Ya udah meninggal 2000. Dari kedua orang tua. Ya dari kedua orang tua yang masih tinggal nenek aja. Oh aku sedih, kangen sama nenek. Berarti yang sisa cuma nenek doang sekarang yang masih hidup ya? Tinggal Baiklah, nenek sehat aja. selalu buat neneknya Anita Maya. Ya Mbak Huti, sehat-sehat Mbak Huti. Yang pasti kita senang riang hari ini Detikers sampai jam 6 sore nanti. Yes. Sambil kita nanti spill dikit-dikit lah ya masa anak-anak kita tuh kayak apa. Juga termasuk teman-teman yang ada di belakang layar nanti kita tanya-tanya. Detikers juga kalau mau sharing apa aja pengalaman yang berkesan atau ada inner child ya hingga saat ini tuh masih ada gitu di diri Detikers, boleh dong komen-komen, nanti kita bacain ya. Kita udah lama banget loh gak baca komentar Detikers. Oh iya, padahal tiap hari 1.500 komen ada tuh. Cuma susah ya dibaca Detikers. Ya mungkin karena kita juga gak ngelempar lupa, pertanyaan ya. kali. Iya. Ya Kita nggak lempar sih? deh sekarang topiknya nih. Yang pertama, Detikers sudah tahu belum kalau udah ada 7 tersangka baru dari kasus yang kemarin sempat happening soal emas berlabel ilegal milik Antam. Iya. Itu akhirnya ada 7 tersangka baru yang ditetapkan dan Antam juga sudah memberikan keterangan pada akhirnya. Apa Nih tuh ya, keterangannya nih? Keterangannya begini, jadi setelah Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola emas 109 ton PT Aneka Tambang TBK atau Antam pada periode 2010 sampai 2011. Nah ini para tersangka baru ini adalah pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam. Nah terkait hal ini Corporate Secretary Division Head Syarif Faisal Al-Kadri mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sudah berjalan dan ini jadi jawaban juga sekaligus untuk permintaan penjelasan yang diminta sama Bursa Efek Indonesia karena Antam merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebagai perusahaan publik dan bagian dari BUMN, holding industri pertambangan, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara reguler diawasi sama instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang. Begitu. Jadi masih dinanti nih ya proses pengadilannya akan seperti apa nanti ketika sudah ditetapkan tersangka baru. Proses hukum harus kita hormati, kata Antam juga seperti itu, nanti kita nantikan bersama. Berarti ini 7 orang tersangka itu sudah terstruktur dengan begitu rapi ya. Tidak hanya 1 atau 2 orang gitu ya. Tidak Iya, cuma banyak oknum banyak gitu. tim, berarti banyak anggota timnya. Yes, oke. Next, ini juga yang kita nanti-nantikan Detikers karena sebentar lagi akan masuki bulan Agustus. Ini udah tanggal berapa ya sekarang ya? 23 Juli. Oh my god, kita Less than a month from betul. our Independence Day. Nah, our Independence Day tentunya nanti kan upacaranya nanti akan diadakan di IKN juga nih. Hybrid ya? Hybrid, betul. Nah, nanti saat ini nih ya, update-nya adalah tol untuk akses IKN itu akan dibuka fungsional buat upacara 17 Agustus Detikers. Jadi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ini sudah berkunjung ke IKN pada hari Senin kemarin. Dan pada kunjungan tersebut Pak Basuki ngecek nih kesiapan sejumlah infrastruktur. Salah satunya adalah tol akses menuju IKN seksi 3A, 3B, dan 5A. Jadi dalam tinjauannya ini hasilnya adalah beliau menyampaikan bahwa tol akan dibuka fungsional untuk mendukung kelancaran peringatan HUT RI yang ke-79 di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang. Gitu. Jadi memang beberapa infrastruktur di sana sudah perlahan-lahan juga sudah mulai selesai gitu ya. Bisa dipakai. Betul sekali. Tapi tadi tol fungsional ya. Fungsional. Kalau yang boleh datang untuk merayakan HUT RI di sana di IKN berarti ini undangan ya, Dok ya?
Harusnya sih masih undangan ya, Mhm, tapi kayaknya mhm. warga juga kalau mau ikut harusnya bisa juga ya. Tapi kan kayak sama kayak istana harusnya, Mhm, mhm. bahwa yang datang ke Ah, istana itu juga undangan kan. Jadi iya ya. memang ada mungkin barrier atau mungkin sudah disediakan juga tempat untuk Mhm, masyarakat umum untuk bisa menikmati langsung upacara di mhm, istana baru di mhm. IKN. Nanti akan ada space khusus gitu. Belum ada sih informasinya terkini. Nanti mungkin kita akan nanya ke Detik Properti kali ya yang bakal ke IKN Oh, nih bentar bener. lagi. Kalau kata Dana waktu itu kan memang di deket IKN tuh ada ini ya, ada apa sih, Sungai, kota bukan kota, sungai, desa atau kampung desa. lah Iya gitu benar, yang deket iya. di sana gitu. Mungkin Iya. masyarakatnya kan di sana pasti excited Iya, dong, pengen pengen lihat lah tahu pasti, apalagi kalau misalnya nih. ada Pak Jokowi di sana Nah, kan, itu dia. presiden. Semoga bisa ngelihat ke sana ya dengan aturan, dengan ketentuan yang mungkin akan disiapkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Siapa tahu bisa datang nonton, Iya lihat iya iya. langsung nih atau mengikuti upacara langsung peringatan 17 Agustus tahun Semoga semoga 2024 di semoga. KN Siapa perdana tahu loh. nanti ada lomba panjat pinang juga kan sama panjat sosial. Kalau pansos itu setiap hari ya, nggak ada lombanya. Anda Anda, Anda kali ngaku-ngaku setiap hari panjat sosial. Enggak tahu ih bukan Detikers tuh enggak panjat aku. sosial Ya maksudnya orangnya. di sosmed itu like every day Oh happens. banyak Ih yang kayak banyak gitu. tahu. Siapa salah satunya? Nggak. Oh. Iya 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 iya. Panjat yang lain aja Detikers. Kita panjat-panjat ini Apa IHSG? IHSG hari ini kayak gimana ya? Apakah kita Mm-mm. akan kembali menikmati zona hijau sepanjang hari ini? Tapi sebelum kita spill Detikers, kita pengen lihat dulu deh beberapa sentimen yang pengaruh perdagangan hari ini. Apa aja? Just 10 minutes away from our closing market time. Sebelum itu kita saksikan dulu sentimen-sentimen yang pengaruhi perdagangan hari ini. Ini dia. Yes, Masih di Detik Detikers. Sore. Gak cuma hore-hore. Itu dia tadi beberapa sentimen market yang mempengaruhi pasar hari ini. Kita bakal closing sebentar lagi, tapi sebelum closing kita mau ketemu dulu sama yang gemes katanya Jai, bukan kata saya. Itu tadi kawan saya Jai yang bilang kalau Aduh, suka nih ya gemes. mengeluarkan diksi-diksi luar biasa ya teman-teman Detikers ini. Ih, Tep- kamu yang bilang Jai, nggak boleh lempar batu sembunyi tangan gitu dong. Tapi nggak Jai. Ya di Ningrat. Bribda Eklesia, tunjukkan pesonamu. Halo Edo dan Mae. Halo. Oh. Bribda Eklesia, nanya dong punya lagu anak-anak gak yang ini yang difavoritin? Kan sekarang lagi Hari Anak Nasional. Kita jadi nanya ke narasumber kita, punya lagu anak favorit gak? Aku suka pelangi-pelangi. Nyanyi Oh. kali dikit. Boleh kali. Aduh, suara aku lagi habis. Oh, lagi Nggak apa-apa, habis. dikit Oh, aja. kasihan. Nggak apa-apa, biar aja. Nggak usah nyanyi. Yakin. Padahal yang pengen dengerin suara Bribda Eklesia itu Edo tahu. Yaudah, sebenarnya tahu. apa namanya, latihan dulu sambil laporan. Mungkin suaranya bisa dikeluarkan habis itu. Cie, Edo. Silakan laporannya, Bribda Eklesia.
Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore Detikers. Kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di exit tol Bekasi Barat. Dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun Kalimalang pada sore hari ini tampak cukup ramai, terlihat adanya antrian kendaraan jalan traffic light. Begitu pula dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani juga tampak ramai, terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran kali ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap waspada dan selalu menggunakan jalur yang benar demi keamanan dan juga keselamatan diri Anda. Dan untuk titik yang selanjutnya kita akan beralih ke Bundaran Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Dari arah Ujung Berung maupun Jalan Jakarta yang akan menuju ke arah Cilenyi pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu melalui jalur yang benar demi keselamatan dan juga keamanan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih ke KHTEK Sumedang, Jawa Barat. Dari arah tol Cilenyi maupun Jatinangor yang akan menuju ke arah Nagrek dan juga Tasik pada sore hari ini cukup kondusif lancar. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda bagi pengendara yang akan melintas di kawasan ini. Dan kami informasikan kepada Detikers bahwa adanya pelaksanaan operasi Patuh 2024 yang akan berlangsung hingga tanggal 28 Juli 2024. Untuk itu kami himbau untuk tetap melengkapi surat-surat kendaraan Anda pada saat berkendara dan juga tetap tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Edo dan juga Mai. Silakan. Emang Oh udah. Hai Bribda Eklesia, selamat datang kembali. Terima kasih atas laporannya. Ini kalau misalnya Bribda Eklesia nyanyi, dia suaranya jadi kayak gini. Pelangi-pelangi alangkah Enggak indahmu ya, itu merah pakai suara biru. robot. Enggak, soalnya kan suaranya di bariton karena lagi serek kan suaranya. Jadi Mana? Coba tes stay di dikit. situ. Tes cek. Pelangi, Cek. pelangi, cek. Satu. Kasihan gak usah, gak apa-apa. Bribda Eklesia minum air lemon yang banyak dan Wis, juga wis, madu wis. biar Jangan suaranya nyuruh-nyuruh kembali pulih. doang, kirimin. Kan Aduh, bisa. susah ya. Lagi share. Delivery. Tolong produser kita kirimin ke NTMC kantornya air lemon. COD. Allah. Oke. Baiklah, terima Terima kasih kasih. Bribda Eklesia. Stay beautiful. Bah, terima kasih Edo dan Mai. Stay Selamat beautiful nggak tuh? bertugas kembali, salam presisi. Selamat bertugas kembali. Bye-bye. Itu dia Bribda Eklesia yang menjadi idola kita semua di sini. Ya, Suaranya bagus, laporannya didengar menyenangkan, selalu bersemangat gitu. Full of enak spirit, dilihat. dilihat. Pokoknya orang kalau lihat di jalanan tuh nggak fokus aja. Bahaya. Bahaya dong. Pengen ditilang lama-lama. Kita mau cek apakah hari ini EHSG berbahaya bagi para trader ataupun investor. Kita akan lihat. Kita Iya. tanya sama yang lagi ulang tahun. Iya, happy belated birthday buat Mbak Sandra. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Udah gak usah sentimen ya. Gak usah sentimen. Happy birthday to To you. Mau disebutin nggak yang keberapa? Gak usah, jangan. Langsung drop. Langsung drop kayak market hari ini Detikers. Aduh, emang iya drop hari ini jadi lihat banyak tuh. sekali. Omo. Sebenarnya sih marketnya sempat Mm-mm, bertahan Bang, ya. cukup Di- lama di zona hijau, Iya, sempat betul. mondar-mandir ya. Tapi sekarang nih makin kesini makin menurun. Gak tahu, nanti kita masih punya sekitar 4 menit lagi menuju Iya. penutupan ya. Bisa Iya, aja betul, tiba-tiba dia akan melesat dan kemudian berbalik arah menjadi ke zona hijau. Mungkin gak sih dia melesat karena dia kayaknya jauh banget nih di sini.
nih turunnya? Mungkin Enggak. siapa Mungkin tahu ya? tiba-tiba ada bos Keajaiban ya. mana gitu yang beli borong saham 2 triliun, nah langsung naik tuh. Oke, Aset baik. manajemen mana gitu tiba-tiba ya tuh. Iya. Asing mana. Bener. Sentimen apa Mbak yang paling berpengaruh untuk IHSG hari ini? Apakah dari domestik ataukah dari luar? Oke, kalau dari domestik sendiri, kalau kita lihat kan IHSG tetap merah ya. Kalau sebenarnya data kita sih ada data kredit perbankan kita bagus ya, Mm-mm. tumbuh. Tapi kalau misalnya dari berita yang sentimen lainnya adalah sebentar. Ini Ya. agak lucu. Apa? Apa aja Mbak tadi? Topinya. Iya emang agak Oke. PR tuh. Oke, jadi market masih ini ya, masih wait and see juga tentang pemilihan tiba-tiba presiden US yang tiba-tiba ganti. Heeh. Sorry, pencalonannya tiba-tiba diganti Kamala Iya, Harris. iya, Terus iya, kemudian kalau dari kita sendiri ada yang menurun nih cadangan devisa kita gitu. Oh, Tapi sebenarnya nggak susah. turun-turun banget, Oh. masih di atas Oke. kecukupan Oke. kayak gitu. Kenapa itu penyebabnya apa Mbak bisa menurun devisa kita? Kalau Karena cadangan kebanyakan ngeguyur ke pasar keuangan buat iya biar menyelamatkan rupiah lagi ya rupiah, stabil. kayaknya ya. Saya nanya Gitu. sama Sama Mbak bayar Sandra. utang. Iya, Iya, betul sorry. betul. Saya nggak nanya sama Tapi Anda sudah ya. terjawab loh. Keren loh. Emang, Iya kan? emang dia paling keren di sini. Iya, iya, Makanya iya. saya nggak mau nanya dia. Tapi walaupun ISG kita lagi drop ya, Mm-mm. ternyata sektor teknologi nih yang menguat nih. Ada berapa sektor yang menguat hari Teknologi? ini? Iya, 4% hari ini teknologi. Wow. Padahal kemarin lagi boncos-boncos gara-gara ada Iya, global pemadaman IT itu blackout ya, iya itu. Dan untuk saham luar negeri pun di luar negeri, justru yang paling tinggi naik itulah Nasdaq ya. Karena setelah yang pemadaman itu, yang IT blackout itu, kemudian sekarang kompak menguat nih untuk sektor-sektor teknologi dari US kayak gitu. Karena mereka menanti nih, investor menanti rilis laporan keuangan yang ke Q berapa berarti? Q3 ya. QQ? Oh, bukan Sekarang dong. bulan apa? Kalau Sorry, QQ beda Q2. lagi dong. Q nggak tahu Kuartal. itu. Iya, laporan Ah. kuartal dan paling besar itu di sektor teknologinya kuartalnya Google sama Tesla. Mereka berpikiran kalau apa ya istilahnya kok jadi lupa. Ayo Investor apa? pokoknya- Ayo apa? Bisa Ya, jadi, ya, bisa ya, jadi. udah Kalau jadi. gitu jadi lupa Udah nih, jadi. jadi kan. Apa-apa? Gimana? Investor berspekulatif maksudnya untuk ekspektasi hasil laporan keuangan yang keduanya untuk Iya, sektor iya. teknologi itu pada baik. Belum dirilis kan Mbak kinerjanya? Belum, baru mau hari ini kalau yang global ya. Nah, kalau kita juga termasuk hari ini ada Goto, itu juga salah satunya sentimennya mau liris laporan keuangan, investor menilai bahwa laporan keuangan Goto tuh membaik. Makanya hari ini yang tinggi itu ada Goto aja sempat naik kan. Goto udah rilis? Goto belum, nanti akhir Juli seperti itu. Tapi ini kalau dilihat saham yang turun lebih banyak ya daripada yang naik ya. Iya, betul. Mungkin karena memang seharian ini lebih banyak merahnya ya daripada Iya, betul. Karena masih wait and see sih. Ini kan kita juga ada nunggu data itu ya. Kalau dari kita sendiri ada menunggu data mana ya tadi udah di ini. Data-datanya aku mulai Sebentar. keliru. silakan ditambahkan Bapak Edo, mungkin Mbak Sandra lagi berpikir. Iya. Ditambahkan, tolong dibantu. Ntar gara-gara pakai ini nih. Jadi Wah, tiba-tiba keberatan ya tiba-tiba jadinya ya. Enggak dong, Gitu itu kan ya. ada sebuah pertanda kalau hari ini kita merayakan sesuatu. Iya. Oh, kalau- oke, aku baru inget nih. Wah, itu Ternyata dia. ada data kalau dari Amerika sendiri masih juga menunggu data penjualan rumah, existing sales, home sales gitu. Karena kan itu juga sebagai data penunjang untuk penurunan suku bunga ya. Mereka ada target 3 juta rumah juga gak sih Mbak? Enggak sih ya kayaknya. Mereka Enggak kayak lebih kita deh. ya. Ya, mereka lebih bahkan. Mereka kan penduduknya lebih banyak dari Indonesia. No, I mean mereka ditargetkan nggak di sana sama pemerintahnya. Kita saat ini sudah tersambung Dengan dengan Joe Opa Joe Biden. Biden. Hello Simo and Nanitsome. Jadi intinya market ya masih nunggu yang kan ada perubahan pemilihan presiden kan, pencalonannya Joe Biden mengundurkan diri, jadi market masih wait and see lagi, terus nunggu lagi data-data ekonomi yang menunjang supaya suku bunga diturunkan atau enggak, jadi bener-bener wait and see. Dan untuk hari ini lumayan sih ya, untuk asing merah hari ini market kita. Oh iya, ini udah Volumenya jam untuk 4 volume lebih 1. Apakah ini masih bergerak ataukah sudah bisa kita jadikan acuan? harusnya sudah bisa.
Menurutku Anita Mai bisa menentukannya. Iya. Kenapa saya ya? Oh, kamu tahu saya sering chat-chatan sama opa Sama gitu. di Rut BI. Ya Allah. Waduh. Gosip. Ini boleh sih udah ditutup sekarang, walaupun memang angka transaksi ini masih terus bergerak ya, tapi kalau dari segi nilai sahamnya, indeksnya saat ini sudah ditutup di level 7313. Betul sekali. Turunnya tipis sekali, cuma 8 poin atau 0,11% dengan jumlah transaksi 8,2 Iya, triliun 8,2. dengan frekuensi 1 juta kali. Tidak terlalu banyak ya. Tapi sempat naik tinggi ya hari ini di 7347 tuh Mbak Sandra. Iya betul, Hampir high-nya mau ke 7347. 7400. Apa yang membuat dari dalam negeri membuat ini malu-malu untuk terbang tinggi? Apakah karena menuju ke laporan kinerja emiten itu yang akan banyak beredar nanti di akhir bulan ini? Harusnya kalau misalnya laporan kinerja emiten, kalau emangnya emitennya bagus hasilnya, harusnya enggak ya, justru Positif harusnya justru. positif ya. Ini karena mungkin ya itu, pasar asing kan masih wait and see, kita juga kan masih berdasarkan pasar asing ya. Jadi yang berubahnya Joe Biden jadi Kamala Harris, terus kemudian data-data mereka masih ada nggak penunjang lain untuk turunin suku bunga, kayak gitu. Kalau untuk dari kita sendiri sebenarnya data kita bagus, kredit bertumbuh. Terus kemudian ada hari ini data money supply itu juga bertumbuh. Berarti kan ekonomi kita berjalan ya, inflasi kita juga udah stay di stabil di 3% gitu kan. Dan untuk kalau kredit bertumbuh kan itu bagus untuk saham-saham perbankan kita yang big cap seperti itu. Oke. Gitu. Dan hari ini juga lumayan ya, bank-bank digital juga naik untuk per hari ini seperti itu. Apa aja tuh Mungkin Mbak bank digital yang naik tinggi hari ini Mbak? coba ada Bank Jago. Jago, Arto, ada BBHI. Ya. Bang Jago itu banyak salesnya di mall ya? Oh gitu ya? Aku emang nggak tahu Iya loh. nggak sih? Emang iya? Atau di event gitu? Kayak udah punya Kuat Masih berarti. kalah nggak sudah sama? punya rekening? Sudah Sudah lebih punya- banyak daripada salesnya Genius. Oh, kayaknya gue iya bener. Iya. Atau salesnya Alobank di Transmart Oh, berbeza juga ya. banyak kan? Banyak juga kan? Banyak juga sih. Iya. Tapi kalau Arto Hah. secara kinerja sih dia bertumbuh ya laporan keuangan. Cuman lupa dia udah terbit atau belum. Tumbuhnya ke atas apa ke samping? Tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Makanya Apalagi kalau minum. ditambah apalagi kalau ditambah benar-benar ada penurunan suku bunga, ya udah ini bank-bank pasti bakal rally. Tapi ini Seperti sentimennya sejauh ini ada nggak yang memberatkan Opa Powell untuk menunda pemangkasan suku bunga? Ada nggak sentimen baru yang Sejauh ini sih kalau data-data yang ada itu belum. Semua datanya mendukungnya mengarah ke masih penurunan. optimisme ke Betul. penurunan? Dan hasil yang lagi ditunggu kan data sales ya. Home itu juga prediksinya menurun. Kayak gitu. Berarti kan kalau menurun daya kemampuan orang membeli rumah which is nggak ada ya, berkurang gitu. Berarti Sehingga harus dikurangi bebannya dengan mangkas suku bunga ya. biar uangnya nggak banyak, biar uangnya banyak beredar kayak gitu. Iya ya, biar makin belanja lah kalian. Belanja. Kalau ada uangnya ya belanja Tapi ya. kalau belanja nanti inflasi tinggi lagi. Ya itu kan nanti kebijakan kita keluarin lagi. Biar ya Yang gitu. penting Emang harus belanja- begitu sih. Yang penting belanja aja dulu, Iya. gitu, spending aja dulu gitu. Nanti ya. kan dinetralin lagi sama Iya. ini Central Bank. Tapi kalau dari domestik sendiri Mbak, dari geopolitik Indonesia nggak ada ini ya, nggak ada pengaruh untuk hari ini. Atau mungkin kalau pilkada mungkin terlalu kecil kali ya pengaruhnya ya. Iya nggak terlalu sih. Kalau kita lebih ke mungkin nanti presiden kita nih yang sudah nanti kan Oktober dilantik. Pelantikan. Nanti investor asing juga masih wait and see, masih lihat nih kinerja setahunnya kelihatan Seperti nggak apa. gitu. Kalau udah mulai kelihatan ternyata visi misinya bagus, jadi ya dia mulai mau menanamkan lagi di kita gitu sih biasanya. Tapi kan ada beberapa program yang mungkin lanjut gitu ya dari programnya Pak Jokowi ke pemerintahan ini yang baru. Apa tuh Iya ya? kayak pembangunan rumah itu kan lanjut tapi jadi 3 juta. Tapera lanjut gak tuh? Tapera belum pasti ditunda. Tapi ya nggak tahu tundanya sampai kapan. Nah itu maksudku cukupkah menjadi sentimen untuk pergerakan pasar di Indonesia? Mungkin kalau pergerakan pasarnya nggak terlalu, tapi mungkin lebih ke sektornya. Oh, Gitu ya. malah Kalau- lebih detail ke sektornya ya. Karena kalau pergerakan pasar kita kan masih didominasi oleh asing. Jadi kalau misalnya asing merasa Indonesia layak nih diinvestasi, kita
berbondong-bondong ke Indonesia. Nah, Yes. itu mereka akan meramaikan deh tuh pasar kita. Gimana Dok kalau Gitu. manggil investor asing? Come invest to my country. Dia selalu Come, bilang come. gitu tuh. Come invest to my Yes. country. Ada pertanyaan buat Mbak Sandra. Apa Jadi tuh? kemarin saya ngobrol-ngobrol bareng Mm-mm. teman saya. Dan ternyata setelah sekian puluh tahun mereka hidup dan sekian tahun mereka bekerja, mereka punya kan namanya dana darurat kan. Terus tapi dana daruratnya Oh, cuma nice dong. disimpan di rekening bank aja gitu, tidak Oke. ditempatin ke instrumen apa yang bisa Oh, membuat oke. uangnya aman Mm-mm. atau bahkan bertumbuh gitu. Oke. Nah, mungkin Mbak Sandra punya insight bagi ke kita kalau punya dana darurat Hmm. yang disimpan di rekening bank, apakah lebih baik disimpan di situ aja atau lebih baik disimpan di suatu instrumen yang bisa tumbuh kembang bersama melawan inflasi yang akan terus naik juga kan seiring dengan waktu oke, gitu. Dia bisa oke. melawan inflasi gitu. Bisa melawan inflasi Dan gitu di ya. mana tempatnya yang bagus untuk menaruh dana darurat? Oh, oke. Kalau dana darurat itu sebenarnya kan dana yang sewaktu-waktu bisa kita tarik tuh. Jadi kalau misalnya taruh di instrumen, anggaplah investasi atau saham, reksadana saham gitu ya. Itu emang kan melawan inflasi. Betul. Tapi dana itu nggak boleh kita ambil kapan aja, karena emang harus stay lama. Karena kalau misalnya kita ambil kapan aja, itu keadaan market lagi berubah-berubah tuh. Misalnya kita butuh invest sekarang, butuh bulan depan, nggak tahu ya market bulan depan crash, uang kita Betul. berkurang pasti Sehingga kan. terlalu berbahaya kalau naruhnya di Iya, saham iya, atau reksadana saham gitu iya. ya. Paling rekomendasinya adalah taruh di bukan deposito ya, tabungan nggak apa-apa, Heeh. atau di reksadana pasar uang. Oh, reksadana Gitu, pasar uang. karena reksadana pasar uang bisa dicairkan cepat, tapi tetap biasanya maksimal T+7, tapi rata-rata di T+0 udah ada, T+2 juga ada, rata-rata T+2. Dan kalau reksadana pasar uang itu imbal hasilnya sama seperti deposito gitu, dan Lebih nggak baik di-lock. tapi yang pasar uang ya daripada Iya, deposito ya. betul. Kalau dibanding sama obligasi, Obligasi Mending mana? negara misalnya. heeh, atau Kalau emas. obligasi, kalau emas kan sebenarnya juga bisa dicairin kapan Iya. aja. Cuma kan harganya bergejolak ya, volatile ya. Ya mungkin sekarang lagi fasenya lagi naik Bagus, karena ya. dolar harusnya sih kalau dolar naik dia nggak naik ya. Tapi ini agak sedikit berbeda. Dolar ikutan menguat, dia juga menguat. Jadi kebutuhan orang menyimpan emas tuh lebih banyak sekarang gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalau misalnya kita beli emas pas masih harga turun, terus kita butuh duitnya sekarang juga, uang kita berkurang. Iya, karena Gitu. emas tuh lebih jangka panjang ya. Iya betul. Sementara ini kan dana darurat bisa sewaktu-waktu kita Iya butuh gitu. butuh, kan nggak bisa yang butuh sekarang, ya udah nanti deh 3 hari lagi, karena uang Iya. baru cair 3 hari lagi nggak mungkin. Atau tunggu emasnya naik, kan nggak mungkin. Obligasi Gitu. juga ya, sama ya. Obligasi sih cairin kapan aja bisa, cuman obligasi harganya naik turun tergantung suku bunga. Kalau suku bunga lagi turun, harga obligasi jadi naik. Kalau suku bunganya naik, harga obligasi diturun. Cuman kalau obligasi kita nggak apa-apa, cuman kita ngandelin kupon aja. Oh Yang iya. 6 bulan sekali itu Iya, juga iya, ya kurang liquid sih. Jadi kayak agak trader jadinya ya. Iya semi lah gitu. Semua Kalaupun orang kira nggak seminya? nyanyi dong nanti. Kalau obligasi pun kalau kita mau cairin belum tentu nominalnya sama kayak yang Iya, kita iya. tabungin gitu. Kalau Jadi pasar uang itu contohnya? Iya. Reksadana Reksadana pasar uang. Jadi reksadana itu ada pendapatan apa, Mbak? tetap, Nah. saham, campuran. Ada 4, reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Nah, kalau pasar uang itu uang kita ditaruh di sebagian besar di obligasi yang jatuh temponya kurang dari setahun. Sisanya di deposito. Jadi kenapa return itu hampir mirip sama deposito. Tapi bisa diambil kapan aja, nggak di lock. Kalau deposito kan di lock. Ini bisa kapan aja. Terus udah gitu udah bebas pajak, nggak bayar Iya. pajak lagi gitu. Itu kalau kita mau reksadana itu via itu ya, Investasiku. Oh, ih, Jangan yang gila. lain. For a better tomorrow. Baru gue mau tanya, via investasiku bisa. langsung dijawab loh, keren loh. Dia Tanpa nggak perlu narsum kita Tanpa sebenarnya, brief. Mbak. malah Nggak lebih perlu. semangat loh. Iya, malah lebih semangat dia Untuk gitu bilang daripada investasiku. narsumnya. Iya. Tapi gitu. Nah, kayak Anita Mae. Nah, Lo gue naruh lagi. gue lagi? naruh dana darurat Ya di mana? Allah, gue lagi. Coba. Digolong bantal. Di Enggak. Bank Mega. Oh. Ke investasiku dong, lewat reksadananya investasiku. Oh iya, Oke, boleh, baik. boleh. Iya, baik. Bisa. Tapi investasiku belum bisa cairin T+0 ya. Jadi kalau misalnya mau cair sekarang ya paling lusa
Iya. Plus 2 maksimal plus 7. Berarti nggak bisa Tapi kalau jadi pakai donor ordal bisa lebih darurat cepat nggak? dong. Oh bisa Enggak ya? diatur. Bisa Tergantung, enggak. Salah ya teman-teman. Bercanda. Kita ngikutin sistem ya, Mbak. Iya. Bersyanda. Cuman kalau punya rekening Bank Mega, ya, kan ada kita keuntungannya. RDN-nya Bank Mega nih. Hmm. Nah itu kalau misalnya duitnya kan kalau misalnya reksadana pasti kalian kan setor dulu ke RDN. Iya. Habis RDN baru bisa beli produk investasi kan. Nah kalau kita punya rekening Bank Mega, kalau misalnya cairinnya dari RDN ke rekening Bank Mega itu bisa setiap hari, sampai hari Minggu pun bisa, malam-malam pun bisa, 24 jam. 24 Kalau jam. bank lain kan Sabtu Minggu libur ya, baru bisa kita cairin. Kalau RDN-nya Senin. kalau Bank Mega. Kalau investasiku rekening- RDN-nya selalu Bank Mega kan? Bank Mega doang ya. Iya. Tapi nanti ada Alo. Oh, Alo juga. Tapi belum. Cepetan dong Alo. Kita Lu punya pengen juga nih banget Alo gitu. Iya kan soalnya Payrollnya di ya sama semuanya juga. Oke. Soalnya aku Ada mengalami- juga kok Bank Mega kok. Iya. Iya dong kan sebelumnya kan gajiannya kita di Bank Mega Benar. dulu angkatan kan. lama ya. Ketahuan deh, enggak, aku baru 24. Weh, cabein lu. Tambah berapa gitu ya. Oke. Sudah? Oke. Oh, Cukup? untuk besok? Coba Oh iya, besok. 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 Kita jadi lupa nih jadi. Besok kira-kira akan seperti apa, Mbak? Adakah Coba data kita yang intip. dinanti Iya. hari ini untuk menjadi Wait, acuan ya. buat sentimen besok? Oh kalau data itu ntar malam tuh data existing sales home ya, yang dari Amerika itu kan penunjang juga data kalau misalnya datanya menurun itu penunjang untuk semakin nih Powell Kemerindukanmu? pemerintah Oh, bukan kirain semakin. menurunkan suku bunga gitu. Sekarang tanggal 23. Nah kalau untuk minggu-minggu ini ada Jadi ada sesuatu yang paling gua takutkan dead air itu, dead air. Oh, Jadi ada hening di situ. Iya, Jadi iya, kita iya. nantikan data penjualan rumah ini Iya, kalau nanti dia- malam itu. bagusnya itu kalau dia menurun ya, Mbak, penjualannya. Iya. Kalau dia naik, bagusnya kalau untuk suku bunga iya menurun. menurun. Iya. Sorry Oh, buat ada lagi warga nih. Amerika ya. Ada ya Amerika, tapi kan efeknya ke kita juga nih. Iya. Suku bunga turun pasti kita juga kan. Terus ada nanti initial jobless yang pengangguran ya. Kalau ibu tanggal 25 Iya. itu sih minggu ini. Mbak Sandra mau ngelihat mukanya lagi di ini nggak? Lagi live tuh. Aku juga lihat tuh. Oh, dia jangan dia di sini nonton. Enggak Ada kalau ini satu- sih lihat lihat Ada data. satu di situ. Oh. Oke. Besok masih kita IHSG nantikan. ya kita lihat ya. Coba IHSG. Sudah ada. Akan seperti apa ISG besok di hari Rabu midweek? Apakah dia akan kembali merah atau dia akan menghijau? Mbak Sandra? Sepertinya masih melemah terbatas Hmm. atau masih di situs apa konsolidasi lah ya, Level support sideways dan ya. resistensinya di mana? Iya, mungkin di antara 7288 Mhm. sampai 7316 ya di situ. Wow, ada Karena- kemungkinan ke 7.200 balik lagi ya. Iya, kemungkinan kalau dia nurun ya. Mhm. Karena kalau misalnya kita lihat dari beberapa hari kemarin atau tingkat terakhirnya dia yang resisten itu dari Mei itu belum berhasil nembus dari berapa nih? Dari berapa? Belum nembus dari 7.000. 7356. Oke, belum Gitu. ke 7.400 lagi Iya, bahkan ya. belum. Nah, itu selama itu belum tertembus Alright. jadi ya bakal satu turun Alright, gitu. mari Ini- kita nantikan besok pagi kalau mau tahu sentimen-sentimennya akan seperti apa Mhm. perdagangan hari besok. Saksikan aja di YouTube-nya Investasiku jam 8.30 pagi. Iya, Betul betul. sekali. Sorenya baru ke Detik Sore ya. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Sandra. Thank Once you. again happy birthday. Happy belated birthday. Ya, semoga sehat-sehat dan semua yang diharapkan Amin. di tahun ini terwujud semuanya. Enak banget. Amin. Gitu. Iya dong. Iya, Nggak ya, terima. amin. Amin. Kalian juga dong sama doanya Amin. kita. Iya, iya, Amin. iya. Kan sesama sister company ya. Yo, Sama sister company. Iya. Sister company banget kita ya. Iya. Hubungannya kita ini profesional. Profesional Iya. ya, betul. Iya. Detikers jangan kemana-mana ya. Abis Iya. ini kita mau bahas nih yang kemarin lagi tuh? sowan ke gedung Nasdem. Oh iya. Terus ternyata ada yang dikekep lebih lama di gedung Nasdem itu Wow. Pak Anies dan akhirnya keluar Wow. dicanangkan sama Nasdem sebagai this is
my next governor for Wow. Jakarta. Banyak yang mengejutkan ya. Ya, kita akan bahas Konsisten ya Nasdem ya. konsisten untuk Pak Mm. Anies. Kita akan bahas bersama Detik News sesaat lagi Detikers, makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore. We'll be right back. Oke, we're back di Detik Sore. Gak cuma hore. Oke, kita sudah memasuki sesi. Ya, pasien kita selanjutnya sudah tiba Detikers. Yes. Sebenarnya kita sih yang jadi pasien Iya, ya. baru gue mau bilang ini bukan Heeh. pasien harusnya kan kuncen. Betul. Kuncen. Dokter politik Detikers. Kemarin kan kita udah janji ya sebelum Mm-mm. kita closing, kita bilang oke, besok kita akan undang Tiara untuk bahas pertemuan Mas Anies dengan Ketua Umum Partai Nasdem Iya. gitu, untuk bicara apa yang baru nih, kan soalnya cukup lama ya pertemuannya di gedung itu. Betul, mungkin berapa lamanya nanti kita tanya langsung sama Mbak Tiara kali ya. Boleh, Soalnya kebetulan saya kemarin nggak tahu soalnya juga gitu. beliau yang bikinin teh kemarin di Yoi. sana. Udah ada Tiara, Indah Mutiara kami di sini dari Detik News. Welcome back Tiara, terima kasih sudah hadir kembali. Halo juga, selamat sore Detikers. Selamat Sore. sore. Mbak Tiara kemarin kan kita undang secara terbuka ya. Walaupun nggak lihat ya, Meskipun nggak tetap ngeliat. harus produser kita nyamperin. Iya, aku tanya sama Mas Padahal belum Yansa. belum dicolek Belum juga di-approve itu. juga belum sih. ini juga. Nah, Aku tanya tadi sama Mas Yansa, emang Mbak Tiara mau? Mau lah. kita Mau pede nggak aja. mau. Akhirnya datang juga. Akhirnya datang juga. Mas Anies datang akhirnya ke Nasdem ya. Konsisten ya akhirnya Nasdem untuk mendukung Mas Anies ya. Iya, kayaknya apa udah ini ya, udah entah cinta mati apa Aduh. udah ini Wow, nih. wow. Wah, Bener Bestie, sih. bestie banget. Karena emang gitu. pertanyaan ketika pertama kita adalah ada apa antara Nasdem dengan Anies? Kenapa Mm-mm. begitu dekat? Iya. Kalau ngelihat sejarah dari awal kan Pak Anies itu juga deklarator atau apa, inisiator dari Nasdem juga kan dulu waktu sebelum jadi parpol, waktu masih ormas. Oh gitu ya? Iya, Oh. jadi itu juga pernah diungkit waktu yang dukung pilpres gitu, bahwa ya hubungannya Pak Anies dengan Nasdem tuh sudah all way back jauh ke belakang juga Iya, gitu. Dan ternyata saat pilpres memberi dukungan, lalu sekarang di pilgub juga akhirnya memberi dukungan. Setelah kemarin kan sempet itu kan, kalau misalnya Nasdem di awal menyatakan nih kita ada 3 nama nih yang digodok untuk pilgub DKI gitu. Mm-mm. Ada Pak Anies, Pak Saroni, dan satu lagi Pak Widya bertiga gitu. Nah jadi kemudian deadline-nya kan membuat deadline katanya akhir Juli gitu kan, untuk diumumkan siapa calon yang akan diusung Nasdem. Nah akhirnya kemarin itu tanggal 22 Nasdem mengumumkan mendukung Anies sebagai cagup DKI di 2024 dengan cawagupnya diserahkan kepada Pak Anies sendiri. Dengan catatan nggak boleh dari Nasdem. Nggak boleh kader Nasdem gitu. Kenapa nggak boleh dari Nasdem? Nah tuh man tanya juga tuh apa namanya, mungkin juga karena ya udah ngerasa pokoknya ini dibebasin aja lah ke Pak Anies gitu kan. Jadi tidak memberikan syarat, tidak memberikan apa gitu kan. Walaupun kemarin sempat ditanya juga tuh gimana kalau pas pilpres kan kejadian tuh sebenarnya ada cerita, kalau kita mengingat kembali cerita di balik Caimin mendampingi Pak Anies di pilpres gitu kan, ada momen Caimin ketemu Pak Surya Paloh, kemudian Pak Surya Paloh bilang ke Pak Anies soal yaudah ini cawapresnya Caimin gitu kan. Sempat ditanya juga tuh apakah nanti akan ada momen kayak gini lagi nih gitu kan, entah dipilihkan atau perjodohan semacam itu gitu ya. Kalau dari Nasdem jawabnya ya nama ini kan, kalau Pak Surya Paloh menyatakan ya kan nasihat orang tua. Waduh. Gitu. Kalau nasihat orang tuh berarti harus diikuti. Nah, dong. Kalau nggak diikuti Gimana? pamali. Dia durhaka dong nanti. Tapi nanti malam kabarnya Pak Anies akan datang ke ini ya, ulang tahun PKB ya, puncak acara ulang Nah tahun PKB. ya, jadi kan kalau kita melihat nanti malam memang ada hari lahirnya PKB, harlah PKB di Senayan JCC, mengundang tokoh-tokoh, ketum-ketum parpol, termasuk sebenarnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga, tapi katanya Pak Jokowi Pak Prabowo nggak bisa hadir karena ada agenda masing-masing. Nah tapi infonya beberapa tokoh yang diundang juga termasuk Pak Anies gitu. Nah kita lihat nih gitu kan, apakah ada
momen-momen Mhm. gitu atau statement-statement gitu kan. Ya. Karena Yang memang dinantikan ya. PKB ini kan PKB DKI juga sudah sempat menyatakan sebenarnya ya, sudah sempat menyatakan Dukungan. dukungan PKB Mhm. DKI. Menyatakan tuh sama dengan deklarasi Nah, nggak? tapi memang tidak ada momen seperti misalnya deklarasi besar-besaran Nggak resmi gitu kali atau ya. misalkan yang dari DPP dari pusatnya Mhm, gitu kan mhm. belum kayak ada sesi momen deklarasi itu belum ada gitu. Jadi memang seperti masih ini udah fix atau belum ya. Kalau sebagian dari Jakarta bilang ya ini udah fix, tinggal milih calon wakilnya aja Mhm, gitu. mhm. Tidak seofisial yang dilakukan Nasdem kemarin ya, yang Ya, dilakukan PKB Nasdem sebelumnya ataupun ya. PKS gitu. Kalau kita lihat kan kemarin PKS juga sebenarnya sudah deklarasi ya sepaket malah kalau PKS ya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman gitu. Ya. Kemudian dengan adanya kalau kita misalnya melihat PKB anggapannya belum belum diinin pusat gitu ya. Cuman kalau dengan PKS dan kemudian Nasdem ini sudah menyatakan kursi parpol pengusungnya ini udah cukup nih buat Pak Anies. Sekarang gitu. masih 20% nih. Kan untuk Jakarta itu minimal butuh 22 kursi, 22 kursi parpol di Jakarta gitu. PKS tuh kemarin punya 18 kursi, jadi sebenarnya kurang 4 gitu kan. Nah, Nasdem berapa? Nasdem tuh punya 11. Gendut nih kursinya. Nasdem Belum tambah itu PKS. punya 11, PKS itu 18, PKB PKB nih. itu ada 10 Oh, gitu. Jadi banyak memang ya. sebenarnya sudah cukup gitu. Mau 39 kursi. mau PKS dengan Nasdem aja atau PKS dengan PKB aja udah cukup, mau bertiga juga makin banyak berarti gitu. Jadi kalau secara persyaratan kalau untuk mengusung Pak Anies ini berarti Bisa sudah dibilang udah punya tiket Udah punya gitu, tiket gitu udah ya. punya tiket selama memang tidak ada perubahan lain ya gitu. Karena kan pada akhirnya udah punya tiket, boarding pass-nya ya nanti tuh pas pendaftaran. Pas Iya. pendaftaran ada surat rekomendasi yang diserahkan ke KPU itu tuh boarding pass-nya buat terbang. Ya, resmi ya. Tapi ini kan misalnya lah anggap 3 partai ini berkoalisi untuk mengusung Pak Anies gitu jadi cagup. PKS, PKB dan juga Nasdem. Sisanya ini masih cukup kuatkah untuk menantang 3 partai koalisi ini? Cukup gitu kan, maksudnya punya kalau ngumpul sendiri bisa Iya. punya tiket apa enggak, cukup harusnya. Malah kalau misalkan ini dijumlah-jumlahin misalkan jadi 3 poros harusnya tuh juga masih Masih cukup, bisa? masih bisa Oh, mau oke. 3 poros gitu. Makanya sempat waktu itu kan muncul beberapa analisis apakah mungkin ada 3 poros, poros gitu kan. Tapi yang lihat juga ini calonnya siapa, soalnya kan ya akhirnya nama yang muncul baru Pak Anies gitu kan. Siapa lawannya nih masih belum ketebak lah gitu Iya, iya. kan. Walaupun kemarin udah lumayan tuh ada beberapa komentar-komentar gitu setelah Pak Anies dideklarasikan oleh Nasdem gitu ya. Seperti misalkan komentar dari PDIP gitu kan. Menarik juga PDIP karena seperti seakan menyambut gitu kan. PDIP? Ya PDIP gitu. Karena kan memang PDIP sempat dibahas ini ya, apakah mungkin gitu kan bersatu dukung Anies gitu. Kalau ini sih baru komentar dari Bang Adian ya, ikut gembira Nasdem udah resmi gitu mendukung Anies, berarti kan udah kelihatan calonnya. Walaupun calon yang lain belum kelihatan nih, apakah PDIP bakal ngusung calon kader sendiri atau misalkan gabung dengan Kim, Koalisi Indonesia Maju, koalisi pengusungnya Prabowo ini kan belum fix ya namanya siapa gitu. Tapi belum ada nama-nama. Nah, belum ada, cuman kemarin sempat ada nih pernyataan dari Sekjen Gerindra Pak Muzani yang bilang, wah kita tuh Kim pasti solid lah di Jakarta sama di Jabar, nggak mungkin pecah kongsi gitu anggapannya. Nah, tapi namanya tunggu dulu, siapa tahu mungkin ada namanya nih bikin mengejutkan lah katanya kan. Nah, makanya kita tunggu juga nih siapa yang bakal jadi lawan gitu. Serunya di situ. Oke, kalau Kaisang kan secara dari hasil survei kan dia tingginya di Jawa Tengah kan. Tapi aku baca juga tuh dia sempat ada statement bahwa lihat aja deh nanti pada saat pendaftaran kira-kira bakal ke Jateng atau di Jakarta gitu. Nah, yang menariknya juga kemarin Mas Kaisang tuh juga sempat ke kantor Nasdem kan. Yes. Sempat ke kantor Nasdem dan itu di kantor Nasdemnya tuh di momen yang bersama, katanya sih di momen yang bersama dengan Pak Anies juga ada di kantor Nasdem. Tapi nggak gitu. ketemu kan? Tapi ngakunya nggak ketemu. Ngakunya. Ngakunya nggak ketemu kan. Nah, jadi kita nggak tahu juga nih apakah
ada kaitannya deklarasi Nasdem Mhm. dengan kedatangan Mas Mhm. Kaisang, atau mungkin nggak terkait sama sekali, mungkin udah itu dua hal yang terjadwal berbeda gitu ya. Mhm. Nah, menarik juga kemarin Mas Kaisang datangnya kan rapi pakai jas, Iya beda iya banget iya kan iya, ya, benar alasannya benar. saya Pak Surya Paloh selalu pakai jas. Hmm. Tapi komentar yang muncul adalah memang pembahasannya lebih ke koalisi pilkada di beberapa daerah yang lain, termasuk di Jawa Tengah Iya. gitu. Yang menarik adalah saat setelah deklarasi Nasdem mendukung Anies, ada pertanyaan juga kan, misalkan apakah masih ada nih kemungkinan gitu ya Anies Kaisang gitu di Mhm Jakarta mhm. gitu. Tapi kalau dari Nasdem jawabannya, wah kayaknya ini belum jodoh. Belum Udah disampaikan jodoh, seperti udah itu. ada Karena Pak statementnya. Anies Jakarta, Mas Kaisang ke Jateng, jadi kayak beda arah kan, Iya jadi nggak ya. jodoh gitu. Mhm. Jadi kayaknya memang agak-agak tertutup tuh kemungkinan misalkan Anies Kaisang gitu, atau mungkin versus lah. Kalau terakhir omongannya Mas Kaisang memang sepertinya lebih percaya diri di Jawa Tengah Iya, gitu benar ya. benar benar. Karena melihat hasil surveinya juga lebih tinggi di Jawa Tengah. Kita lihat aja apakah memang akan beneran maju atau ada dinamika-dinamika lain ini di 1 bulan sebelum pendaftaran. Iya, kita Tuh. terkesima dengan penampilan Kaisang ya Heeh. kemarin ya, ngelihat Tampil beda gitu tampil loh. dengan ada ini nggak Tiara, analisis dari sisi busana yang dipakai ini, kenapa Kaisang tampil berbeda dengan Iya di momen benar. kali ini? Selama ini kan juga Mas Kaisang lumayan ini ya, dan PSI gitu ya, Iya. dengan dress code atau pakaiannya tuh adalah beberapa pesan, atau misalnya memang sengaja gitu tampilannya. Dulu pernah bawa kayak gantungan boneka, pernah waktu saya lupa datang kunjungan kemana pakai jaket khusus, Iya, atau pakai peci pakai biasanya peci gitu. Kalau Jumatan. sekarang ya mungkin masuk akal, memang ingin menyamakan dengan khasnya di Nasdem gitu, yang biasanya pakai jas, dan Pak Surya Paloh juga selalu pakai jas, mungkin yang menghormati, yang Benar. mengundang gitu kan. Tapi cara ngomongnya juga jadi berubah ya. Jadi cara ngomongnya benar-benar tertata, terus nggak yang cengengesan kayak biasanya Mas Kaisang kan Aduh, kayaknya iya lagi, gimana? iya lagi, iya Iya nggak lagi. sih? Benar. Mungkin pakaiannya Mungkin juga membawa aura. iya, membawa aura ya. dan menyesuaikan juga dengan tempatnya, kan gadungnya mungkin cukup proper gitu ya, Gedung. ya. Gitu. Oke, berarti ini partai koalisi tinggal nunggu apa nih Tiara untuk 3 partai pengusung Pak Anies ini, PKB, PKS dan juga Nasdem. Sekarang kayaknya momennya ini sih, kemarin kan juga Nasdem memberikan kepada Pak Anies adalah ya udah ini momennya Pak Anies untuk mencari calon wakilnya gitu. Jadi Nasdem sendiri belum Nasdem menyetujui. menyerahkan kepada Pak Anies mau siapa calon Iya. wakilnya. Jadi mungkin juga sebenarnya tentu saja nggak mungkin Pak Anies sendiri, pasti Pak Anies juga mengajak bagian dari parpol-parpol itu untuk berdiskusi gitu kan, untuk supaya deal siapa nih calon wakilnya gitu yang disepakati semua pihak gitu kan. Jadi ya sekarang PR berikutnya itu nyari calon wakilnya ini gitu kan, siapa yang bisa memperkuat, termasuk juga mengakomodir dari parpol pengusungnya ini. Kayak misalkan kalau PKS kan juga pinginnya kadernya ya gitu. Nah nggak tahu juga nih kalau PKB gimana gitu kan, apakah ada calon yang mau diusulkan atau malah misalkan nitipnya yang lain, mungkin tokoh lain di luar parpol gitu kan, atau melihat juga bagaimana misalkan anggapnya Pak Anies kan petahana gitu kan. Nah sosok siapa nih yang dibutuhkan petahana ini untuk 5 tahun ke depan, kalau misalkan ini ya bisa untuk mendorong kepastian dia menang. Nah kita lihat, atau bisa jadi juga nunggu lihat lawannya siapa gitu kan. Ya, betul. Lawannya siapa gitu kan, siapa tahu lawannya punya strategi lebih matang lagi untuk sosoknya dan calon wakilnya siapa. Benar, gitu kan. karena Pak Anies yang terkuat ya sejauh ini ya. Kalau dari di hasil Jakarta. survei seperti itu gitu, wajar ya petahana kan. Betul. Jadi yang memimpin pergerakan Pak Anies, bukan parpol pendukung. Kalau kemarin dari Nasdem menyerahkannya ke Pak Anies gitu. Tapi kita bisa juga tergantung parpol lain gimana kan sikapnya. Kalau parpol lain mau kadernya yang pas ini, dan itu juga sebenarnya terjadi di banyak pilkada daerah lain sih. Pasti parpol tuh ada pingin ya, misalkan calonnya adalah parpol lain gitu. Ini si parpol yang nemenin ya maunya kadernya jadi calon wakilnya gitu kan, supaya ikut keangkat juga. Gitu.
gitu. Sebenarnya aku pengen nanya ini terlepas dari ini nanti ada yang nanya ya. Iya. Enggak, aku mau tanya yang soal Tanyain aja sekarang juga. statement Apa nih? statement dari kan Pak Anies ada membuat statement kan Iya. mengenai ya kinerja dari beliau di Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian ada komentar juga dari PJ Gubernur ya Mm-mm. Mbak Tiara ya. Mm-mm. Itu memang kan sebenarnya tidak menyebutkan secara spesifik kemana, tapi kok tiba-tiba ada komentar yang ya mungkin terkesan baper nih apa gimana gitu. Ya namanya ini juga ya dinamika juga ya. Kalau itu kan komentarnya apa namanya? Ya Pak Anies merasa misalkan di Jakarta seperti apa, Pak PJ Gubernur menjawab gitu. Kemudian dibalas lagi Pak Anies, silakan masyarakat menilai gitu. Mhm. Jadi ya udah gitu, silakan masyarakat. Oh itu kok ya menilai. dinamika aja lah ya, Mm-mm. saling memberikan komentar ya. Tidak usah Aduh. terlalu ditanggapi dengan serius. Iya, karena politik. netizen membahas apa akhirnya mengomentari dengan lumayan serius, lumayan rame Iya. gitu. Namanya juga netizen. Kita juga netizen tahu Iya, kalau iya kita lagi. suka komentar. Iya bener lagi. Cepet baca itu. Itu soal statement Matt Ali. Oh, yang apa nih? Iya yang tentang Anies Sohibul Tiara. Oh, Yang oke. katanya nyari ceruk suara yang sama gitu. Ya itu juga apa namanya? Bagian ini juga ya bunga-bunga dinamika gitu kan, ngelihat bagaimana sih apa namanya latar belakang dari seorang calon, fenomenanya gimana, terus misalnya kan termasuk untuk mencari kecocokan sama pasangannya gitu kan. Iya. Misalkan calon kepala daerah sudah seperti apa, berarti calon wakil kepala daerahnya mestinya yang gimana gitu. Jadi bagian dari bunga-bunga juga Detikers. Pasti akan ada banyak suara-suara lah yang akhirnya bermunculan ya. Apalagi ini pertemuannya tergolong pertemuan besar lah bisa dibilang ya Tiara ya. Ya Anies dan- baru kemarin tuh Ah. Nasdem kaget juga kan, anggapan belum ada agenda yang kita akan menyatakan Dan lama lagi sikap pertemuannya kan, gitu 5 jam kan. ya katanya Makanya itu kan di awal belum ada tuh agenda misalkan undangan Nasdem akan menyatakan Dukungan, atau ya. sikap soal Pilgub Jakarta gitu tuh nggak ada gitu. Jadi Iya, ketika pas awalnya info Pak Anies, apakah Pak Anies ke Nasdem tuh juga awalnya nggak ada kan, baru diinfoin bahwa ada Pak Anies nih gitu kan. Baru kemudian ternyata Kaisang dulu yang keluar, datang lalu keluar gitu. Pak Anies juga masih ternyata belakangan, dan ternyata begitu keluar adalah langsung deklarasi dukungan gitu. Dan karena sebelumnya tadi nyatakan kan deadline-nya tuh akhir Juli gitu kan. Berarti sebenarnya masih ada, Nasdem sendiri membuat deadline untuk dirinya gitu ya, ke 30 akhir Juli kita akan menyampaikan sikap gitu. Ternyata sebelum akhir Sebelum Juli akhir udah Juli pun langsung sudah. gitu kan. Kayak buru-buru gak sih? Nah, antara ya kalau dibilang buru-buru nggak bisa juga, orang parpol lain udah menyatakan duluan gitu ya. Betul. Tapi mungkin ya itu juga kadang kan timing deklarasi itu termasuk strategi juga. menentukan ya. Itu bagian dari strategi Iya. juga gitu. Apakah ini bagian untuk mengunci gitu kan, misalnya mengunci ya udah nih udah ada dukungan atau gimana, soalnya udah ternyata udah cukup pasti gitu di daerah yang lain, jadi di daerah ini kita udah bisa firm gitu, fix gitu Udah kan. lock ya itu siapa. Udah bisa lock Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, makanya tadi kalau dari Nasdem menyatakan deadline-nya untuk calon wakil adalah 22 Agustus pas pendaftaran ya, pas pendaftaran gitu kan. Jadi kita lihat aja apakah mungkin memang pas 22 Agustus atau siapa tahu lebih cepat lagi gitu kan, kayak Iya, sekarang. iya, Saya bisa. tahu ya udahlah udah adil gitu, langsung Biasanya kan Nasdem lebih paling cepet. terdepan dalam Ya daftar. betul, dari dulu tuh biasa gitu. Nasdem tuh dulu selalu yang paling awal Yang menyatakan awal ya. dukungan. Ya. Sama pertanyaan ini Tiara. Pak Anies ini kan tadi disebut sama Tiara, sebelum masih jadi ormas pun Nasdem Pak Anies tuh udah jadi jubir ya. Udah dia salah Pokoknya satu masuk dari deklarator. bagian lah ya, Heeh. deklarator tuh. Kenapa Pak Anies nggak masuk aja dalam struktur partai atau mungkin bagian dari partai Nasdem Tiara? Menarik Pernah nggak sih juga ya. Pak Anies tuh ditanya kenapa nggak masuk dalam partai Nasdem aja gitu? Kenapa tetap memilih di jalur profesional? Kayaknya belum pernah ditanya, coba Belum kita ya. tanya ya. Mungkin kita secara terbuka kali ya. Ini mungkin Pak Anies atau orang-orang yang Pak Anies lagi nonton. Coba deh kalau Pak Anies nonton atau timnya nonton, kita undang ke Detik Sore, kita ngobrol-ngobrol bareng di sini nanya-nanya. yang seru Takut ya. deh. Iyalah sebelum daftar nanti. Oke. Alright. Masih ada banyak hal yang kita nantikan. Jakarta agak sedikit lebih jelas ya, Iya, karena Pak Anies peta sudah politiknya. dideklarasikan. Nanti kita masih nunggu lagi. Kemungkinan siapa yang akan terdekat nih untuk pilgub daerah lain yang akan dideklarasikan Tiara? Betul.
Jatim? Sekarang beberapa daerah udah lumayan, cukup jelas parpol menyatakan, rekomendasinya gitu ya. Seperti misalkan yang terbaru untuk kalau Pilgub Jateng, Gerindra sudah menyatakan mendukung Pak Ahmad Lutfi gitu. Oh iya, Iya, Kapolda ya. ya, yang sebelumnya kan masih, nunggu-nunggu atau masih baru beberapa parpol, yang terbaru itu Gerindra. Terus, misalkan kayak di Jawa Barat gitu ya, kayak Golkar udah makin fix banget Ridwan Pak Kamil RK. gitu ya, Hmm. tapi ya masih nunggu Gerindra dan yang lain gimana gitu. Jadi kita lihatlah perkembangannya, siapa tahu minggu depan ada yang Baru tiba-tiba lagi, deklarasi iya, lagi iya. gitu kan. Iya. Seru nih Oke. obrolan-obrolan di belakang pasti kayak tight banget tuh atau apa negosiasi-negosiasi tawar-menawarnya. Kamu di sini aja, aku ini aja, nanti aku ini ambil dia yang ini gitu. Ternyata lawannya yang ini, udah kamu sini aja. Kayak main catur bener ya emang Iya, ya. bener ya. Pantesan ada istilah tuh peta Percaturan. percaturan Nah, politik. Iya, analoginya memang selalu bermain catur, Catur, gitu iya. kan. Oke. Alright, terima kasih Tiara sudah datang kembali menjelaskan dengan sangat dadakan undangannya ya, tapi bisa menjelaskan dengan sangat elaboratif. Kita nantikan bersama laporan-laporan lainnya yang terkini dari Detik News tentunya. Habis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bareng redaksi, tapi kali ini kita dari Biro ya, daerah lainnya di Indonesia. Kita akan kemana nanti? Nantikan sesaat lagi Detikers, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. selamat hari anak. Hai Detikers. Yeay, kita balik lagi We're Detikers. back in Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Ton kita agak menurun ya. Kenapa? Padahal kita udah minum jus, kita Justru udah. kita agak zen sekarang Oh, karena kenapa? justru benar. Aduh susah lagi nih mangin jokes Ya bapak-bapak ini. ampun, gue mau ketawa sampai gue bingung. Gue mikir dulu nih, apa ya? Iya. Astaga. Terima Oh my kasih God. Detikers sudah mau membersamai kami sampai jam 5 sore ini. Nah, kita masih ada sampai jam 6 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, karena kita mau ketemu dulu nih sama polisi lagi yang ada di jalanan. Sama polisi lagi. Nggak Apa di itu? jalanan, kan di studio tadi. Siapa tahu sekarang udah di jalan. Enggak. Who knows, siapa tahu. Coba. Coba Selamat sore Bribda kita sapa. Tuh Eklesia. kan, masih di studio. Oh masih, oh ini kayaknya udah minum lemon. Halo deh. Edo Mae. Ah kan, suaranya udah lebih Cerah ya. ngejreng gitu. Lebih ngejreng. Berarti udah bisa nanti nyanyi pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Nanti disambung setelah ini ya Bribda Eklesia. Kok Tanpa serius banget dia? ekspresi. Ngapalin lirik soalnya kayaknya. Oke. Langsung dia. Apakah saya harus melanjutkan Iya. sekarang? Kata dia. Benar lagi mikir ya. Nanti Gak apa-apa. ya. Bribda Eklesia langsung Yes. saja laporannya kita terima sekarang juga. Tunjukkan pesonamu. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Mei. Selamat sore Detikers, kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama langsung saja kita akan pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng tampak cukup ramai dan di arah sebaliknya juga tampak cukup ramai dan terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan. Begitu pula dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap waspada dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi pengendara yang akan melintas di jalur tol, pastikan di tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jalan gerbang tol. Dan selanjutnya kita akan pantau di kilometer 57.600 rest area Karawang. Dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan bahu jalan hanya dipergunakan untuk keadaan darurat saja. Dan untuk titik selanjutnya kita akan beralih ke Pos Pol Cisarua Bogor, Jawa Barat.
Dari arah puncak yang akan menuju ke Jakarta maupun Ciawi dan di arah sebaliknya, pada sore hari ini tampak cukup ramai. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dikarenakan di kawasan ini banyaknya aktivitas masyarakat, kami menghimbau untuk selalu berada pada jalur yang benar demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan titik terakhir kita akan memantau di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun Tegal Kota pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jalan traffic light saja. Untuk itu kami mengimbau untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan untuk Detikers kami kembali menginformasikan bahwa adanya operasi patuh 2024 hingga tanggal 28 Juli 2024. Untuk itu tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, tertib berlalu lintas demi terciptanya Indonesia Maju. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Edo dan juga Mai. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Semoga suaranya bisa cepat kembali sembuh dan kita tunggu laporan-laporan selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Semangat, Bribda Eklesia. Bye-bye. Baik, terima kasih Edo dan Mai. Terima kasih. Ih, padahal Bribda Eklesia udah siap-siap mau nyanyi loh itu. Masa sih? Mm-mm. Nanti aja di IG. Gue pikir dia masih standby, tau tuh mau nyanyi. Oh iya, enggak. Bribda Eklesia pasti harus memulihkan dulu suaranya. Oke deh, karena kita sayang sama Bribda Eklesia, kita izinkan. Aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu. Mengenang asmara kita. Wih, mantap nih. Anita Maya akhirnya nggak false. Bagus. Satu tone suara kita. Tapi kita coba ikutan ini kali ya. Apa namanya? Ikutin narsum kita selanjutnya ini buat nyanyi bareng. Nyanyi Oh, virtual. ini narsum kali ini bukan kita mau tanya ya, tapi kita mau ajak nyanyi ya. Ajak nyanyi dulu Iya, kali. oke, Kita oke. tanya lagu anak favoritnya apa. Karena kan masih berhubungan dengan Hari Anak Nasional. Selamat sore, Bli Gangsar. Sore, Edo dan Mai. Sore, Bli Gangsar punya lagu favorit nggak waktu zaman anak-anak? Nah, ini pertanyaan sulit nih, Edo dan Sulit. Mai. Masa Atau sih? lagu anak-anak yang saat ini masih diingat gitu. Mungkin diobok-obok ya. Oh, Joshua. kita tungguin nyanyinya di obok-obok. 1, 2, 3. Jangan nanti waktu live-nya habis, Edo dan Mai. Lalu Bisa lagi aja. habis. Kita tambah. Oh, mau 1 menit ditambahin juga nggak apa-apa waktunya kok. sama Mas Yansa. Nggak apa. Silakan Mas, nggak Jangan, apa-apa, jangan, diobok-obok aja. Diobok-obok aja. Kita- Bahaya. Kita tungguin kok Mas Gangsar, gak apa-apa. Sampai Nah, nyanyi. pokoknya kalau nggak Sampai nyanyi kita nggak pokoknya. nanya. Kalau Baru nggak kita nyanyi, tanya. nggak nanya. Bener. Waduh, oke. Bareng Edo dan Mai mungkin ya. Iya, boleh kita ikutin di sini. Oke. Yuk. Langsung ref-nya aja ya. Iya, boleh. Diobok-obok airnya diobok-obok. Banyak ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya, disemprot-semprot. Disemprot-semprot. Kena Nah, apa nih, Dok? mukaku. Aku Dingin jadi lagi. Mandi lagi. Dingin. Dingin. Dimandiin. Nanti masuk angin. angin. Nah, enak kan karaoke online gitu biar lemes dulu kita. Aduh. Siap. ya. Mudah-mudahan materinya nggak lupa nih, Dok. Nggak Jangan obok-obok. dong. Karena kita masih dalam suasana Hari Anak Nasional, jadi nggak apa-apa Bener. memeriahkan hari ini ya. Hmm. Walaupun berita Siap. yang akan kita dilaporkan, Sampaikan, yang dilaporkan sama Bli Gangsar ini sesuatu yang tidak meriah gitu, karena memang masih menindaklanjuti soal kecelakaan helikopter milik White Sky Mhm. yang kemarin sempat jatuh gara-gara terlilit kabel lagi tali layangan Tali katanya ya. layangan. Jadi Betul. Mas Gansar ini heli ini memang heli yang itu ya, yang memang disewakan untuk wisatawan ya. Betul. Mm-mm. Jadi
eh, sebuah helikopter tour yang dioperasikan oleh Bali Heli Tour jatuh di kawasan Pecatu pada Jumat lalu, Edo dan Mai. Saat itu helikopter tersebut mengangkut 5 orang. Jadi ada 3 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Australia. Seperti itu. Nah, saat ini KNKT masih menyelidiki penyebab pasti dari jatuhnya helikopter tersebut. Namun dugaan sementara helikopter tersebut jatuh karena terlilit tali ataupun benang layangan Edo dan Mai. Seperti itu. Oke, ini benang layangan ini kan sebuah penyebab yang nggak umum gitu ya, Mas Gangsar ya. Apakah ada aturan tertentu nggak sih soal layangan di sana? Mengingat Bali itu kan juga punya festival layangan, maksudnya dari segi seni begitu kan, di Bali memang layangan itu menjadi salah satu karya seni gitu yang bisa Iya. dipamerkan atau yang terkenal gitu dari Bali. Ada aturan tertentu nggak sih, Mas Gangsar, terkait Baik, layangan Edo ini? dan Mai. Sebetulnya ini sudah peristiwa yang kedua terkait dengan jatuhnya helikopter tersebut. Gitu. Jadi Oh. sebelumnya itu juga ada helikopter yang jatuh di sana seperti itu. Nah, Perda Bali sendiri sebenarnya sudah punya peraturan daerah nomor 9 tahun 2000 tentang larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di Bandara Ngurah Rai dan sekitarnya. Pasal Oke. 8 aturan itu sebetulnya menyebutkan warga yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa ancaman pidana kurungan selama 3 bulan dan denda 5 juta rupiah seperti itu. Nah, pada awal Juli sebetulnya juga ada peristiwa serupa seperti itu, Edo dan Mai. Nah, beruntung dari 2 peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Nah, untuk peristiwa yang terjadi di awal Juli itu, helikopter itu mulai take off di Tanjung Benoa dengan cepat mengetahui ada kendala sehingga selamat seperti itu, Edo dan Mai. Nah, kalau kita lihat memang di Bali ini tidak lepas gitu ya dengan tradisi memainkan layang-layang gitu. Bahkan beberapa daerah juga punya festival layang-layang sendiri. Nah, karena itu terkait dengan penerbangan terbitlah Perda 9 tahun 2000 tentang aturan menaikkan layang-layang ini sendiri, Edo dan Mai. Jadi memang kalau dari penuturan Satpol PP bahwa masih dalam radius atau zona larangan menerbangkan layang-layang sebetulnya yang menimpa helikopter Bali Heli Tour tersebut, Edo dan Mai. Untuk yang kemarin terjatuh gara-gara layangan itu, apakah juga berada di zona larangan, Mas Gangsar? Betul, jadi itu masih dalam zona larangan menerbangkan layang-layang seperti itu, Edo dan Mai. Sudah ditemukan yang menerbangkan layang-layang tersebut? Ini yang memang kemarin ada 2 informasi yang bertolak belakang ya. Sedangkan pilot sendiri sempat menyampaikan bahwa melihat layang-layang kemudian tidak bisa menghindari. Sedangkan menurut penuturan beberapa saksi yang melihat helikopter tersebut jatuh itu tidak melihat ada orang yang menerbangkan layang-layang di sekitar tempat tersebut. Oh Seperti gitu. itu, Edo dan Mai. Lantas bagaimana bisa mungkin belum ketemu aja ya orangnya ya. Kalau yang Iya. helikopter sebelumnya yang juga tersangkut tali layang-layang itu juga milik White Sky juga kah? Untuk yang helikopter itu belum diketahui, Edo dan Mai. Kami belum mencari begitu ya kira-kira operator dari helikopter tersebut. Nah, tapi ini memang menjadi perhatian Edo dan Mai. Belakangan begitu wisata dengan menggunakan helikopter ini ada kecenderungan tren meningkat seperti itu, Edo dan Mai. Iya. Bahkan otoritas bandara itu menyatakan ada 5 pengelola heli tour seperti itu. Di Bali. Nah, di Bali Heli Tour ini merupakan salah satu operator tour dengan helikopter yang juga sebelumnya memang pernah dipromosikan oleh pesohor ya, Raffi Ahmad seperti itu, Edo dan Mai. Jadi sebetulnya teman-teman di Detik Bali itu juga sempat bikin liputan khusus begitu ya mengenai
gaya orang kaya gitu menghabiskan uang di Bali. Nah, salah satunya adalah dengan menyewa helikopter. Nah, saat itu kami mewawancarai sejumlah operator helitour. Salah satunya adalah Fly Bali, seperti itu Edo dan Mai. Dan memang secara pasar itu memang ada tren meningkat seperti itu Edo dan Mai. Tarifnya beragam gitu, mulai dari 3 sampai sekitar 36 juta untuk terbang sekitar 70 menit seperti itu. Bahkan Fly Bali dulu ketika kami wawancara menyampaikan bahwa mereka terinspirasi dari tur mengelilingi patung Liberty seperti itu, dan di Bali Selatan, di Badung Selatan tuh ada ikon berupa GWK. Jadi GWK. salah satu apa namanya rutenya itu bisa melihat Mengelilingi patung GWK ya. GWK betul dari atas, dan di sekitarnya kan juga ada pantai-pantai di sana seperti itu dan lain. Dan memang sebagian untuk mencari experience sih gitu, gimana rasanya liburan gitu, melihat pantai-pantai dan juga apa naik helikopter seperti itu Edo dan lain. Bahkan ini pun seperti gayung bersambut, beberapa hotel juga sebetulnya menyediakan helipad seperti itu. Jadi ada heli transfernya juga gitu Edo dan Mai gitu. Bahkan salah satu hotel di Nusa Penida juga bisa menawarkan hal itu. Artinya misalkan turis tersebut dari kalangan crazy rich gitu ya, mau ke Nusa Penida gitu. Nah, cukup dengan heli transfer gitu bisa langsung ke Nusa Penida tanpa melalui jalur laut. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam artinya kan ketika pasarnya ada ya Edo dan Mai, tentu frekuensi akan bertambah kan seperti itu. Tapi di satu sisi permainan layang-layang itu juga bisa menjadi sebuah tradisi gitu bagi masyarakat Bali begitu. Dan mungkin saya kan kecil di Jawa Barat begitu ya. Lihat layangan di Bali itu memang beda Edo dan Mai. Dan memang besar-besar. Iya, karena anginnya juga kenceng banget di sana sih. Panjang, besar gitu. Bahkan kemarin juga dari Satpol PP juga mengimbau gitu ketika menerbangkan layang-layang jangan sampai ketinggiannya mencapai sekitar 100 meter begitu. Bahkan di Bali ini beberapa kali bisa ditemukan gitu layang-layang itu malam juga masih terbang gitu. Jadi ya, apa namanya memungkinkan juga ya gitu. Mas Gangsar ya untuk terbang ya. Dan effortnya memang ketika menerbangkan layang-layang besar itu harus diterbangkan oleh beberapa orang Edo dan Mai. Nah, artinya di sini pemerintah selaku regulator juga penegak perda juga memang harus terus-menerus gitu ya mengingatkan agar aturan tersebut diterapkan dengan atau ditegakkan dengan baik gitu. Kan Satpol PP juga sampai ingin kembali melibatkan desa adat sekitar gitu Edo dan Mai. Untuk apa namanya menaati aturan tersebut. Oke, Mas Gangsar berarti mungkin bisa disimpulkan saat ini proses dari apa namanya tindak lanjut gitu dari kecelakaan ini, apakah memang ada pemeriksaan lanjutan kah ataukah memang ini akan berujung pada evaluasi dari keselamatan baik itu dari sisi si operator atau pemilik heli dan juga dari masyarakat nih yang melakukan atau yang suka nerbangin layang-layang gitu di daerah bandara sekitar situ. Apa saat ini agendanya, Mas Gangsar? Kalau penyelidikan penyebab pastinya helikopter tersebut masih berjalan. Jadi KNKT masih menyelidiki. Di satu sisi memang helikopter tersebut juga tidak dilengkapi black box seperti itu, Edo dan Mai. Namun pengelola memastikan bahwa helikopter tersebut layak terbang seperti itu. Dan ketika terbang dengan ketinggian 1000 kaki, itu juga sudah sepersetujuan Airnav seperti itu Edo dan Mai. Jadi secara kelayakan terbang, secara izin terbang juga sudah ada seperti itu Edo dan Mai. Tapi KNKT masih terus menyelidiki penyebab pasti dari jatuhnya helikopter tersebut. Nah, di sisi lain gitu ya, Satpol PP Bali itu terus mengingatkan begitu untuk penegakan perda ini sendiri bahwa memang ada aturan gitu terkait dengan zona larangan untuk menerbangkan layang-layang khususnya di kawasan di sekitar Bandara Ngurah Rai Edo dan Mai. Jadi paralel seperti itu.
Nah, adapun untuk evaluasi, ini kami juga masih mencoba gitu ya untuk memfollow up informasi ataupun peristiwa ini gitu. Apakah memang akan ada evaluasi dari Kementerian Perhubungan ataupun pihak terkait begitu. Karena untuk Detikers ketahui bahwa sebetulnya beberapa waktu lalu sempat uji coba juga itu pesawat amfibi di daerah Pantai Sanur seperti itu, yang memang eksesnya adalah ketika uji coba nanti sudah rampung, kemudian dilihat memang memadai gitu, akan ada layanan pesawat amfibi juga seperti itu, Edo dan Mai. Dan mungkin ini dalam waktu dekat seperti itu kepastiannya. Gitu. Kalau respons masyarakat gimana Mas soal imbauan dari Pemda untuk tidak lagi menerbangkan layangan di zona terlarang ini? Apakah ada respons reaktif dari masyarakat? Kemudian juga dari para turis seperti apa Mas setelah kejadian jatuhnya helikopter ini? Sorry Edo, suaranya kurang terdengar. Oke, respons masyarakat Mas Gangsar setelah adanya imbauan dari Perda soal larangan menaikkan layangan di zona terlarang ini seperti apa? Apakah ada respons yang cukup reaktif dari masyarakat atau penolakan atau gimana? Atau respons dari para wisatawan juga seperti apa Mas setelah helikopter ini terjatuh? Sorry, ada gangguan mungkin. Soalnya tak terlalu terdengar. Baiklah, sepertinya audio kita tidak nyampe ke Mas Gangsar ya. Iya Coba nih. dari Maya mungkin yang menyampaikan. Mas Gangsar dengar suara Maya nggak? Kalau suara Maya terdengar memang. Oke, baiklah. Oke. Walk out nih Mungkin. saya walk out. Mungkin karena Edo belum pernah merasakan sensasinya wisata di Bali naik helikopter. Ih, kok tahu? Aku udah pernah. Pasti ngeliat Instagram aku ya. Pede banget. Wisatanya lihat sunrise atau sunset gitu ya sambil makan gorengan yang pakai bumbu kacang itu. Aduh, enak banget itu di Sanur. Nggak kedengeran, lu nggak kedengeran. Iya, tapi itu enak banget di Sanur. Nah, ini kedengeran nih. Oh, itu sudah kedengeran. Oke, dia nggak mau jawab pertanyaan gue guys. Oke, kita tutup saja wawancara ini. Enggak. Tadi Edo nanya apakah ada aksi reaktif dari masyarakat setempat dan juga turis seperti apa dengan adanya kejadian ini, kan mungkin turis akhirnya jadi takut gitu untuk naik wisata heli ini, ataupun juga dari masyarakat adat setempat yang merasa loh itu kan bagian dari budaya, kenapa harus dilarang begitu. Tapi ini kan terkait dengan aturan yang tadi Mas Gangsar sampaikan, memang ada tempat-tempat tertentu begitu ya Mas ya. Adakah? Iya. Tadi dari Bupati Badung, Giri Prasto itu menyampaikan gitu bahwa tadi balik lagi layang-layang itu adalah bagian dari tradisi masyarakat Bali seperti itu. Jadi baiknya memang tidak dibenturkan Edo dan Maya atau dipisahkan gitu ya antara perkembangan pariwisata dengan heli tour tersebut gitu ya dengan tradisi masyarakat Bali yang menerbangkan layang-layang di saat-saat tertentu ke Edo dan Maya. Dan sejauh ini memang belum ada sih resistensi ataupun penolakan ya dari komunitas-komunitas tertentu yang gemar layang-layang seperti itu, Edo dan Maya. Jadi sejauh ini kami belum mendapatkan informasi bahwa ada dari komunitas tertentu yang memang menolak kebijakan atau perda tersebut. Karena memang perdanya memang perda lama sih, Edo dan Maya sejak tahun 2000 begitu. Jadi memang aturannya memang aturan lama seperti itu yang ada, dan kemudian Ketua BPM mengingatkan kembali dan akan menegakkan aturan tersebut seperti itu. Tapi tetap pendekatannya secara persuasif, yaitu melibatkan desa adat sekitar gitu, Edo dan Maya. Baik, terima kasih Mas Gangsar. Apakah kali ini suara saya sudah terdengar? Tidak terdengar. Oke, baik. Tidak terdengar. Tutup saja. Terima kasih. Kebanyakan gorengan ini ya. Kalau gitu, thank you Mas Gangsar untuk update informasinya. Semoga ini tidak menjadi sebuah sentimen negatif begitu ya. Asik nggak tuh sentimen nggak gue? Parah banget lo analis ekonomi. Evaluasi kita bersama sih. Ya, jadi bisa beriringan ya antara betul pariwisata, sekali. ekonomi dari pariwisata dan tradisi Bali memang terus kita jaga. Oke, merdeka! Mas Gangsar untuk Bali 1. Oke. Edo diobok-obok ya. Iya, jangan sampai kita diobok-obok ini sama kejadian ini. Asik. Oke deh kalau gitu. Makasih Mas Gangsar. Makasih Edo dan Matur Maya. suksma. Salam buat teman-teman di Mewali, Bali. Edo, Maya. Bye-bye.
Coba tadi ulang lagi, asik. 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 Ya ampun. Bener tadi kata Mas Gangsar. Mungkin Mas Gangsar tahu aku pernah nyobain itu karena narsum beliau tadi yang wawancara salah satunya adalah Fly Bali, itu tempat aku pernah nyobain itu gitu. Mungkin ada Ngelilingin footage-nya. GWK juga waktu itu. Iya, ngelilingin GWK dan rasanya tuh emang karena nggak terlalu tinggi ya. Itu rasanya kayak naik paralayang, tahu nggak sih? Kayak Oh iya. berasa goyang-goyang Tapi gitu. cukup adrenalin. Gue aja pernah naik heli di Jaksel itu, ngelihat gedung-gedung aja udah takut gitu ngelihat ke Iya. bawah, apalagi yang dilihat laut lepas Enggak, gitu. tapi justru itu bagus banget dari Tebing-tebing. atas. Aduh, bagus banget. Bagus banget tapi Dan kayak rasanya kayak deket banget sama takut. GWK gitu loh. Kan kita kalau ke GWK ngelihat patung Garuda Wisnu Kencana itu kan pasti dari bawah kan. Saya kayak oke, ya Lo orang yang begitu takut dengan gitu. naik wahana adrenalin atau enggak? Yang Halilintar tinggi, gitu-gitu. yang tinggi-tinggi gitu. Gue takut Iya. ketinggian untuk konteks yang kayak gitu. Naik permainan-permainan gue Oh, takut. roller coaster gitu takut. Takut gue. Amat sangat takut. Tornado Oh gitu-gitu. no 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 Oh, no, ternyata Nita Maya tidak tidak. se-ekstrim itu ya. Tapi kalau naik pesawat, naik heli, naik paralayang itu nggak takut, nggak tahu kenapa Dok. Mungkin karena aku ngerasa kalau kayak gitu aku masih bisa mengontrol diri gitu ya. Tapi kalau permainan kan kita harus ngikutin tuh alurnya, jalurnya naik turun. Tidak, udah pernah sekali trauma langsung tidak Oh, mau langsung nggak mau lagi. nyoba Nggak lagi. nggak mau, Tapi nggak kalau mau. nyoba makan gratis mau nggak? Maksudnya Nyoba makan gratis, dikasih makan gratis mau udah nggak? sering. Ih, wow. Kali ini beda yang ngasih Wapres. Oh, makan gratis dari ini. Wapres terpilih. Nggak usah Caca Calon. lagi, nggak terima banget sih. Ini yang harganya 15 ribuan. 14.900, jangan ditambah-tambah. Ya elah, beda dikit doang. 14.900 ya. Ini Mm-mm. kemarin ada yang belusukan Detikers ke SD di Bogor. Katanya sih ngecek uji coba makan gratis yang makan bergizi gratis yang Ya. segera akan diterapkan di pemerintahan selanjutnya. Hmm. Jadi harganya katanya 14.900 ya, beda. Jadi nggak akan, bukan dipotong, nggak ada Sekaligus katanya potong-potongan ya. membantah, bukan dibantah ya, akhirnya Membuktikan. mematahkan bahwa anggapan masyarakat katanya akan dipotong jadi 7.500, walaupun memang belum sah juga bahwa nanti akan jadinya harganya 15.000 karena memang belum ada payung hukumnya juga Iya, anyway. benar. Nah, ini dia datangnya ke SD Negeri 2 dan 3 di Sentul. Mhm. Jauh juga ya Mas Gibran ya. Paket makanan ini terdiri atas nasi, lauk ayam, sayur, buah, pisang, dan susu. Susunya juga lumayan loh ini yang dikasih. Oh, berarti 14.900 sampai 15.000 untuk menu Iya, lengkap seperti menu lengkap itu. 4 Menu bergizi ya. Iya. Gibran bagikan sendiri makanan ini untuk anak-anak di sekolah ini seperti yang ada di dalam video di layar Detikers. Dan pembagian makanan bergizi gratis ini dilakukan di dalam kelas dan disaksikan langsung bersama-sama oleh Gibran sendiri makan bareng di dalam kelas. Selain uji coba makan bergizi gratis, Gibran juga bagi-bagi susu dan bagi-bagi buku. Nah, bagi-bagi bukunya ada gambar Jan Etes nggak kayak yang kemarin juga. Coba dilihat. Kayaknya nggak ada Kayaknya ya. udah habis ya stoknya ya. Iya, Udah udah dibagiin yang dibagi-bagi kemarin. semua. Nah, Gibran sendiri sudah merespon setelah membagikan makanan ini. Katanya begini, kita juga sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Apa yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung kecil, warteg, ataupun catering kecil. Memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong royong menyajikan makan siang ini. Jadi mungkin nggak tahu dah teknis pelaksananya akan seperti apa nanti ya, Iya. karena dananya ini sangat jumbo Detikers. Ada sekitar 71,5 triliun alokasi anggaran untuk program makan siang gratis yang sebelumnya sempat disampaikan sama Menko Perekonomian saat ini Airlangga Hartarto, Iya. yang diprogramkan untuk tahun depan. Jadi tidak ada pemotongan atau pemangkasan anggaran katanya dari 71,5 itu. Jadi ini We'll uji see. coba sampai bulan Oktober. Uji Oktober coba. katanya mau ada uji coba berbagai skema. Mungkin saat ini 15.000, minggu depan mungkin pilih yang 17.000 atau yang 13.000 Tergantung gitu-gitu. menunya apa, mungkin akan Maybe. dirotasi juga menunya apa Iya. aja, buah-buahannya. Nih ada videonya juga sih, Detikers tadi udah lihat ya. Udah ada kelihatan di videonya Sentul. ya. Tuh anak-anak kayaknya jadi ini ya, makin semangat gitu kayaknya ya. Dengan adanya Makan makan siang bergizi siang. gratis. Dan kayaknya ada kebersamaan yang lebih akrab dari anak-anak. Kesetaraan juga Oh iya, dulu gue di terasa. sekolah makan bareng gitu tuh
pas di ekstrakurikuler sih. Kita disuruh bawa makanan, Oh, potluck. ya kayak potluck tapi Mm-mm. menunya harus sama. Oh gitu. Iya, di Paskibraka waktu itu, terus habis itu menunya itu eh, ikan teri Mm-mm. dicampur kacang pakai nasi, ada sayurnya. Itu Dimakan udah dalam di waktu 30 detik. Hah? Iya. Keselak gak tuh? Ya harus cepet-cepetan, kalau ada yang sisa nanti dihukum. Ya ampun, itu Semi ekskul militer. apa? Paskibraka, Oh, paskibra. paskibraka. Oh, pernah disuruh bawa roti Auka nggak saat itu? Enggak, Udah belum ada ada nggak? kok. Oh, belum ada ya. Tapi disuruh bawa roti, Roti pernah. pernah. Nih Kenapa kalau roti Auka? roti Auka itu kan kemarin sempat rame kan ya di sosmed karena ada yang review katanya, "Ih, ini roti murah banget tapi enak loh." Bisa Oka. iya. Oh iya. Oka, kurang Y-nya ya, Okai. Okai gitu ya. Jadi sekarang roti Auka itu lagi jadi sorotan lagi nih Detikers, tapi karena ada tudingan nih yang bahwa roti Auka ini mengandung pengawet berbahaya yaitu sodium dehidroasetat. Ya. Jadi Sebenarnya ini itu bahan pengawet yang biasa dipakai buat roti sih katanya. buat kosmetik. Roti juga dipakai. Memang dipakai, Hmm. tapi zat ini biasanya ditemukan di kosmetik nih katanya nih Detikers. Nah ini tapi ternyata ini PT Indonesia Bakery Family ini yang memproduksi roti tersebut itu udah membantah adanya kandungan pengawet yang berbahaya. Karena kan beda ya pengawet untuk yang dikonsumsi atau yang dimasukkan ke dalam tubuh sama yang di kulit gitu. Karena kalau di kulit kan cuma di luar aja nih gitu. Jadi tapi sudah ditekankan, ada statement dari perwakilan PT Indonesia Bakery Family bahwa roti Auka ini sudah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan memastikan roti Auka ini memakai bahan yang aman. Nah, sebagai informasi juga dugaan roti Auka ini mengandung bahan berbahaya itu berasal dari laporan uji laboratorium PT SGS Indonesia. Tapi dalam persnya PT IBF ini mengklaim bahwa PT SGS Indonesia telah membuat pernyataan resmi bahwa laporan tersebut bukan berasal dari pihaknya. Jadi, gitu. jadi ini ada dampaknya juga nih Do. Jadi kan kalau roti Auka ini biasa ditemukan di warung-warung begitu Ya, kan ya bukan di ada. minimarket ya. Kayaknya ada juga deh di Katanya minimarket. nggak ada di minimarket. Oh justru Di nggak ada di warung-warung kecil minimarket. gitu. Oh kayak warung Madura gitu-gitu ya. gitu-gitu. Ini akhirnya mempengaruhi juga nih kepada salah satu pedagang dalam waktu 4 sampai 6 hari itu biasanya roti Auka ini habis terjual gitu. Tapi karena ada kegaduhan ini dia mengaku bahwa akhirnya jadi kesulitan untuk menjual roti Auka karena banyak yang akhirnya skeptis gitu loh. Ini beneran gak sih ada Iyalah pengawet pasti bahaya atau orang akan enggak menahan belanja gitu. pada akhirnya ya. Begitu. Kita juga sempat nanya ke pengusaha, jadi pengusaha sempat kasih respon juga dari Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Jadi Pak Adi S. Lukman sempat merespons kabar kebenaran informasi katanya roti Auka ini punya kandungan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Yang pasti saat ini GAPMI menyerahkan tanggung jawab soal isu ini ke BPOM untuk bisa ditindaklanjuti, ditelusuri apakah benar bahan ini benar berbahaya. Tapi yang pasti saat ini katanya kalau benar berbahaya. Yang pasti katanya sodium dehidroasetat ini tidak termasuk ke dalam daftar bahan pengawet yang diizinkan BPOM untuk digunakan dalam makanan dan minuman. Menurutnya propionat merupakan pengawet yang umumnya digunakan dalam roti, tetapi penggunaannya pun harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan. Jadi beda bahan ya. I'm so sorry tadi yang dimaksud menjadi bahan pengawet itu harusnya propionat yang biasanya untuk bahan pengawet dalam roti, tapi juga ada batasnya. Sementara yang disebut dipakai di dalam roti Auka ini itu sodium dehidroasetat ini tidak termasuk dalam daftar bahan pengawet yang dipakai untuk roti. Jadi begitu. Masih ditunggu ya kejelasannya dari BPOM, nanti akan kita update kembali. Yes, tapi apapun merek rotinya, kita harus ini juga ya pintar-pintar atau ya paling enggak teliti lah ngelihat masa kadaluarsanya itu berapa lama sih gitu kan. Kalau misalnya masa kadaluarsanya masih hitungan hari atau mungkin mentok-mentok seminggu kali ya kalau makanan ya. Seminggu. Tapi ada juga tuh makanan yang kamu pernah lihat gak sih ada content creator yang buat semacam bukan challenge ya, semacam riset kecil-kecilan gitu. Dia tuh bawa satu donat yang salah satu brand donat yang terkenal gitu, dia simpan, dia fresh dia baru beli dari Oke. toko, dia simpan
And then sebulan apa 6 bulan kemudian itu bentuknya nggak berubah, masih kayak gitu. Oh Tau iya, gak sih? Iya. dimasukin di dalam kulkas. Nggak dimasukin dalam kulkas, udah dibiarin aja How kayak come? gitu. Donat atau kentang ya, kentang goreng atau french fries gitu. Tapi itu kayak, wah itu mengerikan. Wah, kentang. Mengerikan banget guys. Kentang Coba mah deh harusnya nggak cari. pakai bahan pengawet apa-apa ya. Ada, dia pakai kentang dong. Ih, sumpah Iya. gue kayak emak-emak banget Ah, gosipnya ya. Coba ya informasi dari Maya di cross check lagi Coba deh cari kebenarannya. Detikers di TikTok. Aku nemu di Iya. TikTok waktu Soalnya itu. kadang-kadang nih TikTok nih videonya sangat memungkinkan mengandung makna ganda gitu. Bisa jadi ada yang Bener. emang sengaja bikin gaduh terus bikin Mm-mm. biar kontennya viral, dibuatlah Hmm. seolah-olah gitu. Jadi harus pinter-pinter tuh menyaring informasi, harus ditelusuri juga ke sumber Betul. utamanya. Sama kayak si Roti Aoka ini kan tadi akhirnya dari pihak yang katanya mengeluarkan hasil Ya, uji perusahaan. klinik tersebut juga kan ternyata enggak juga, bukan dia juga gitu. Duh namanya bisnis ya Say, Iya, kayaknya banyak Najat ya tuh Say, gitu. begitu banyak Bisa dinamikanya. jadi ya, kayak gitu-gitu. Yes. Ini juga Detikers harus tahu banget kalau Taman Nasional Komodo itu akan ditutup pertengahan tahun 2025. Kenapa? Karena apa? Nah, ini alasannya dari Kemenparekraf ya. Taman Nasional Komodo perlu pemulihan dari aktivitas wisata yang intens selama ini. Oke. Dan kemudian juga mendorong spot-spot wisata di daratan Pulau Flores sebagai destinasi utama selain Taman Nasional Komodo. Oke. Terus mendorong peningkatan peluang ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar daya tarik wisata di Pulau Flores lainnya. Kemudian juga mendorong efektivitas pengelolaan melalui penataan kembali sumber daya manusia, infrastruktur, relasi dengan para pihak, terutama masyarakat dalam kawasan sebagai bagian dari revitalisasi instrumen pengelolaan Taman Nasional Komodo. Ini khusus untuk di Pulau Komodonya aja atau memang di kawasan Taman Nasionalnya, which is itu kan ada beberapa tuh, ada Pulau Padar, ada Pulau Rinca, Nah, ada Taman si Nasional Pantai Komodo ini kan Pink. banyak pulau ya. Nah itu maksud aku, Nah. apakah memang hanya di Pulau Komodonya aja? Karena di beberapa pulau lain juga kan ada komodonya juga, cuman memang habitatnya nggak Betul. banyak. Harusnya sih semua pulau ya, kan Taman Nasional sebutnya. Kawasan Taman Nah, Nasional. kawasan Berarti taman. ditutup dong ya, itu nggak bisa ada Nah, pinisi atau ada apa? ini enggak? Ada daerah lain nggak atau ada pulau lain nggak selain Taman Nasional Komodo tempat ada komodonya? Nggak ada, cuman Jadi cuma yang di Taman situ. Nasional Komodo kan? Itu Wah. Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar kalau nggak salah. Pulau Padar atau ada Pulau Rinca kecil. Aduh, aku belum lihat lagi komodo langsung. Tapi katanya nih aku baca ya, ternyata jelang penutupan justru orang-orang wisatawan malah rame banget ke sana, Iya, takut iya, keburu ditutup Malah gitu. makin meningkat. Ini juga ini mau Heeh. mesen tiket nih sekarang. Idih, takut banget. Kalau orang gajiannya 8 kali sebulan gini nih, begitu lihat berita FOMO langsung. Cepat 17 Agustus libur. Siaran ya? Mana ada 17 Agustus libur, orang lu pakai baju Hanoman. Nggak usah dibilang sekarang. Nggak usah dibilang. Enggak. Nggak jadi. Rahasia ya Detikers. Nggak Enggak, jadi orang Hanoman. yang memakai baju Hanoman Enggak. Gatot Koco, udah ya. Ditebak aja. Jangan dikasih tahu sekarang dong. Biar Detikers juga surprise. Si paling surprise. Oke deh kalau gitu. Kita mau bertanding melawan Detik Pagi. 17 Agustus. Oh. Jadi 17 Agustus nanti di acaranya Detik Pagi ya. Di Detik Pagi kita nanti. live-nya di Detik Pagi. Iya, live-nya Detik Pagi. Tapi jamnya siang. Iya? 11-12. Oke. Iya, mereka sampai jam 12. Kita siaran sore nggak? Siaran sore. Jadi kita harus datang lebih cepat. Jam 11 sudah ada di sini untuk melomba melawan mereka. Oke, kita lawan Dengan mereka. kostum Hanoman dan Sri Kandi. Dia yang bocorin, dia yang spill sendiri. Nantikan ya Detikers ya, kurang dari sebulan lagi kita akan mengadakan perlombaan 17 Agustusan. Aku akan apa namanya? Supaya pinggang dan pinggul aku Oh, lebih berlatih. elastis untuk lomba hula hoop kita nanti. Sama jadi gitu? Oh enggak, nanti musiknya pakai lagu Lingsir Wengi. Takut lagi gue denger lagu itu. Aduh, kita break gak nih? Break. Break gak? Ada break? Ada. Break. Nanti kita akan ngobrol bareng sama Detik Ini, Detikers di Sunset Talk. Kita akan kupas sebenarnya kemarin tuh ada kejadian apa sih soal global IT blackout itu, kenapa kok bandara-bandara di luar sana tuh pada heboh gitu kan. Padahal kita udah duluan ya hebohnya. Benar sekali. Tapi apakah sama penyebab kehebohan di bandara ini seperti kita waktu itu, atau memang ada sesuatu yang lain penyebab dari blackout ini ya?
Sesaat Oke. lagi Detikers cuma di Sunset Talk-nya Detik Sore. Gak Gak cuma hore-hore. hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Hore-hore. Jahat banget. Kalian jahat, kalian sama aku, kalian. Udah jam 17.43 Detikers, kita cuma punya waktu sebentar aja untuk menutup Sunset Talk ini. Tapi harusnya waktu yang sebentar ini sangat berharga buat kita simak karena kemarin tuh kan ada yang rame-rame ya di luar sana, bandara Singapura, lumpuh, ya rumah sakit Changi, lumpuh. ya. Mereka mah ini ya telat ya, kita udah duluan. Nah, itu penyebabnya sama nggak sama kita? Kalau kita kan kemarin kena hack. Ih, bangga Ransomware. banget ya. Iya. Bangga banget ya. Ini namanya angle, ya kan? Kita duluan. Nah kalau yang Aduh. sekarang ini yang kemarin kejadian itu global IT blackout itu apakah sama gara-gara ransomware juga atau yang Iya. lain? Kenapa nih? Kita langsung hadirkan pakarnya di sini. Ada Mas Faya dari Detik Inet. Selamat datang kembali Detik Hola. Mas. Ya, selamat datang kembali teman-teman semua. Mas bagus nggak tadi angle kita bawa? Enggak sih, enggak bangga sih. Cuman kayak ngasih tahu aja. Cuman karena aku tuh smiley face gitu loh anaknya. Iya. Jadi kalau diem itu nggak kelihatan bete gitu. Kebalik padahal. Jadi kalau menyampaikan sesuatu tuh kayak seneng gitu loh. Kayak bahagia banget. Biar nuansanya gitu. semangat ya. Gak nuansa sendu. Jadi kenapa Mas kemarin itu bisa sampai lumpuh dalam waktu yang cukup lama lah gitu. Di Nggak cuman berbagai belahan dunia. nggak cuman satu negara lagi. Jadi kemarin tuh kan sempat disangka serangan cyber global gitu kan. Heeh. Ternyata bukan. Jadi kemarin itu yang terjadi itu Microsoft Windows tuh crash massal di seluruh dunia. Bilangnya BSOD ya, blue screen of death alias mati Windows-nya kan. Iya. Layar biru pasrah gitu kan. Nah itu ternyata penyebabnya adalah Microsoft Windows itu kan punya beberapa pengguna itu punya aplikasi bawaan untuk perlindungan cybernya itu adalah makanya CrowdStrike dengan nama softwarenya adalah Falcon. Lazimnya software itu kan ada update reguler ya. Iya. Iya, iya, Nah iya. hasilnya update regulernya tuh error dan akhirnya menyebabkan seluruh pengguna bilangnya tuh 1,5 juta ya kemarin. Makanya sekian juta pengguna itu terdampak dari software error ini update-nya. Pengguna apa nih Mas? Penggunanya tuh si kebanyakan CrowdStrike kalau untuk CrowdStrike itu corporate sebenarnya. Jadi bukan individu. Jadi kayak perbankan, bandara, layanan publik gitu-gitu ya make karena ini memang layanan berbayar sebenarnya dan agak mahal gitu kan. Kalau kita pakai yang lain lah. Kemudian perlindungan tadi kan perlindungan cyber itu kan ada banyak gitu kan. Ada banyak. Nah kebetulan memang ada sebagian pengguna Microsoft Windows yang pakai CrowdStrike dan semuanya kena error semua. Untung kita pakainya Smadaf ya. Nah, di kita ada juga yang kena. Soekarno-Hatta kena. Oh bandara kena. Sempat kena. Nah terus Pekanbaru tuh Sultan Syarif Kasim juga sempat kena. Oke. Tuh, Terus ada Pekanbaru juga tuh pernah Iya. tahu. kita juga dapat laporan ada beberapa perbankan di Indonesia yang kena tapi back office-nya yang nggak ngurusin nasabah. Jadi aman Nggak kan? ngaruh ke Iya. nasabahnya. Nah, Oh. jadi sialnya adalah CrowdStrike ini pihak ketiga kan. Jadi bukan Microsoft Windows-nya. Yang ketempuan kan Microsoft Windows yang dicaci maki orang tuh Microsoft Iya, gitu iya. kan. Lu gimana sih gitu padahal ini bukan punya gue nih gitu kan. Karena penyebabnya si Penyebabnya CrowdStrike si ini. pihak ketiga pembaruannya ini yang- CrowdStrike ini dan terus kemudian seberapa besar sih dampaknya kalau dihitung-hitung kerugian tuh katanya sampai sampai hampir triliun nembus ya. Hah? Nah terus karena apa? Karena beberapa tuh memang layanan publik yang melibatkan banyak orang kayak bandara itu bandara Iya. tuh kena banget terutama di Amerika, di Uni Eropa, di Changi juga kena Iya, dan itu Changi. juga kan akhirnya banyak yang orang Dibatalin telat, penerbangannya, terbengkalai lah ya. segala macam orang akhirnya boarding pass mati manual gitu-gitu lah drama-drama gitu dan itu yang akhirnya ngerepotin semua orang gitu kan termasuk juga maskapai orang segala macam orang mau traveling segala macam keganggu. Tapi mereka gitu. tetap bisa berangkat ya Mas dengan Akhirnya boarding tetap pass bisa manual berangkat. gitu Akhirnya ya. dan kenapa waktu itu solusinya apa sih gitu kan? Sebenarnya itu ternyata yang disarankan oleh Windows itu kayak lu reboot dan ngapus update-nya si Falcon CrowdStrike ini. yang Oh, error CrowdStrike. itu. Begitu update-annya dihapus balik ke yang versi agak lama, lu sembuh gitu. Nah setelah ada itu baru orang pada mulai dari
layanan publik, kantor, bandar segala macam mulai menerapkan itu. Sebelumnya kan mereka bingung ini apa nih? Ini apa ini serangan cyber atau apa, kan orang bingung gitu kan. Jadi kayak di bandara juga bingung. Tapi begitu ada ketahuan bahwa ini dari CrowdStrike gara-gara update-nya error, ya udah berarti update errornya itu yang mesti dihapus dulu gitu kan. Nah ini sebenarnya proses ngapusnya juga agak-agak repot karena ada yang mesti reboot komputernya berulang-ulang baru bisa beres gitu. Nah terus sementara dari sebenarnya tuh yang kurang bersuara sih CrowdStrike ini sebagai Iya ya. biang keroknya gitu Padahal kan. dia biang masalahnya Ya, ya. mereka cuma bilang kita udah bikin perbaikan dari update softwarenya dan itu mereka bilang ini udah bisa dideploy ke semua para pengguna dan akan pulih secara perlahan. Namun pada prakteknya perlahan tuh agak lama juga, maksudnya nggak langsung otomatis, ada yang mesti nunggu agak lama baru versi update-nya yang beres, yang benar itu bisa berfungsi. Sampai akhirnya dari Microsoft sendiri mereka juga bikin solusi sendiri bahwa mereka bikin kayak semacam aplikasi kecil gitu yang bisa di-copy dulu ke flash disk. Flash disknya gitu. dicolokin ke komputer yang error itu, nanti dia Iya, otomatis langsung nyala dan langsung nyembuhin bagian yang errornya itu gitu. Dan itu yang lumayan ya masih drama lah beberapa hari gitu kan, lumayan kacau dan mulai sekarang perlahan-lahan mulai pulih. Sekarang lah. udah semuanya pulih atau masih ada yang Perlahan-lahan belum? mulai pulih. Nah terus sementara juga di sisi lain si Microsoftnya juga nggak mau disalahin juga kan. Nah terus dia nyalahin CrowdStrike dan terus juga dia nyalahin beberapa pihak kayak misalnya Uni Eropa itu dia nyalahin Komisi Eropa gara-garanya kan di sana ada aturan anti monopoli gitu kan. Jadi kayak Microsoft itu nggak boleh semua software segala macam buat usernya tuh dari Microsoft. Jadi dia harus ada pihak ketiga. Makanya ada si CrowdStrike ini kan. Jadi kayak software Microsoft tapi untuk keamanannya pakai pihak ketiga gitu, dan akhirnya kayak Microsoft coba kalau semuanya sama gue beresin gitu kan, tapi kan ini gitu jadi jadi ada kayak gitu kan. Tapi di sisi lain ini juga kayak membuka mata kita, ternyata masih bisa rentan juga ya gitu. Dari segala, bahwa ketika kita sudah terkoneksi dengan sebuah operating system yang sama di seluruh dunia, sama-sama pakai itu, terus sama-sama pakai aplikasi keamanan yang sama, tapi ketika ada salah satu aplikasi yang bermasalah, dampaknya ternyata bisa kena semua, apalagi jika itu adalah layanan publik yang berurusan dengan banyak orang. Itu yang sebenarnya harus jadi concern juga tuh, bahwa ini hati-hati banget ini kalau udah urusan banyak orang. Kalau udah pribadi individu gitu kan nggak masalah lah ya, atau enggak organisasi yang kecil atau enggak perusahaan kecil yang emang nggak terlalu ngurusin orang banyak. Tapi kalau udah ngomongin bandara, rumah sakit, wah udah deh, itu kita emang beti ya, jadi pelajaran juga sih buat semuanya ya. Efeknya atau dampak itu banyak ke banyak wilayah gitu ya Mas ya. Recovery-nya rencananya atau mungkin sejauh ini sudah berapa persen dan akan berapa lama nih recovery? Mungkin dalam waktu seminggu ya. Kalau dalam persenannya kita juga nggak tahu karena kalau Microsoft mengklaimnya cuma 1% pengguna ngeklaimnya ya dari total semua pengguna 1% Microsoft juga yang pakai banyak sih. CrowdStrike. Karena Seluruh sebenarnya dunia, karena ya kan? karena banyak 8,5 juta perangkat bilangnya, jadi bukan pengguna perangkat, tapi misalnya kalau ada satu Multiply, perangkat di bandara ngurusin sekian ribu orang kan dampaknya gede gitu. Jadi mereka bilang 8,5 juta perangkat dan mulai diperbaiki pelan-pelan, kemungkinan dalam waktu akhir pekan ini sebenarnya udah beres semua gitu ya masalahnya. Nah terus juga kemudian uniknya ada beberapa negara gede yang nggak kena, kayak Cina tuh nggak kena. Mungkin karena mereka telat memperbarui si Enggak, karena CrowdStrike mereka itu. emang nggak pakai. Oh, Mereka emang nggak pakai Jadi Microsoft. Mereka punya kalau Cina tuh emang agak-agak anti sama produk Amerika gitu Iya, ya. iya. Jadi mereka pakai keamanan data, mereka pakai sendiri gitu ya. Untuk perlindungan cybernya mereka punya sendiri apa-apa. Jadi ketika ada kejadian kayak gini, Cina emang nggak kena gitu. Mungkin Cina ya gitu kan, kayak gua nggak kena. Jadi mereka layanan oke-oke aja dan atau juga di Indonesia juga orang nggak terlalu ribut juga karena banyak yang nggak kena, gue nggak kena gitu, mungkin karena teman-teman juga nggak kena gitu, karena kita emang nggak pakai si CrowdStrike karena kunci masalahnya ada di software Falcon punya si CrowdStrike itu. Kalau di Indonesia karena pengaruhnya nggak sebegitu banyak, jadi mungkin saat ini sudah selesai gitu ya Mas ya untuk ininya. Kecuali yang kemarin pas lagi kejadian ada urusan ke bandara kan, itu yang pada nge-tweet rame di itu kan. Berarti bisa dibilang yang terdampak ini adalah mereka yang terlanjur memperbaharui perangkat si CrowdStrike ini ya. Kalau belum nggak akan kena tuh mereka. Iya. Tapi kan masalahnya kadang update tuh suka otomatis kan. Iya, ada yang otomatis. Iya, benar, otomatis. Atau risih aja kalau belum ada yang diupdate tuh pasti diupdate tuh. Iya. Gue termasuk orang yang kalau ngelihat notif gitu iya, kan. Benar. kalau belum diupdate pengen diupdate semuanya. Benar.
Apalagi Mas yang menarik dari apa ya, POV apa nih lain yang Bill Gates menarik komentar nggak Mas? dari ini? Enggak, dia kayaknya udah sepuh gitu kan, kayak aduh gue udah mau menikmati hidup aja deh, udah urusan yang muda-mudanya aja deh gitu. Urusin dia Melo tuh gitu ya, dia ngurusin vaksin aja kayaknya ya. Iya, jadi kayaknya gini, kayak apa namanya, mudah-mudahan sih nggak ada kejadian kayak gini lagi ya, tapi kemudian kita lihat lah bahwa artinya karena kan niatnya sebenarnya untuk namanya juga perlindungan cyber ya, maksudnya ya kita sebenarnya punya banyak pilihan, kita mau pakai vendor yang mana, mau pakai software yang mana untuk perlindungan cyber. Ya udah kita pilih, ada kan orang pilihannya balik lagi ke budget, ada yang langganannya mahal banget, subscription-nya gitu. Tapi kan mungkin ada, oh ya gue ada yang sesuai baju gue ini, ada atau enggak, orang ada pilihan itu, sama tinggal ya mungkin dengan kejadian ini orang mungkin ada agak-agak malas sama CrowdStrike, mungkin dia pindah ke perangkat lain, ke software lain untuk perlindungan cybernya gitu kan. Itu kayaknya suatu hal yang lumrah aja sih, kayak orang ya gue gara-gara kemarin agak masalah pasti ada yang pindah, ada yang enggak gitu-gitu kan. Kayak sebenarnya karena publik masih punya banyak pilihan tentang kamu mau bikin perlindungan cyber di sistem kita mau kayak apa, kan kita punya banyak pilihan untuk bisa kita pakai gitu. Tapi ini update ini sebenarnya di apapun perangkatnya atau apapun softwarenya gitu Mas, memang harus diupdate nggak sih? Maksudnya kayak kita nih, misalnya di handphone kita ya kan, kalau misalnya nggak diupdate nanti dia nggak bisa mengakses aplikasi-aplikasi tertentu atau seperti apa? Jadi kalau agak mundur dikit, si Falcon ini dia tuh bilangnya kernel mode. Jadi kernel mode itu kan kalau kita pakai komputer kan kita user mode ya. Nah si user mode kan hanya kita mengakses bagian yang emang kita pakai aja. Tapi kalau kernel tuh dia kayak ke semua bagian yang ada di sistem itu dia bisa nyentuh gitu, karena namanya juga buat perlindungan kan. Jadi ketika ada masalah ya jadi kena semua gitu. Itu yang sebenarnya juga jadi concern juga dan jadi pelajaran sih kayaknya, mungkin dari entah siapa biang keroknya, mungkin ada satu orang yang atau ada pihak-pihak di sebenarnya di CrowdStrike yang mungkin sangat bertanggung jawab untuk itu, yang bertanggung jawab untuk update itu, yang akhirnya update itu bermasalah, itu yang kemudian ya kita nggak tahu di internalnya, karena dari mereka juga kan si CrowdStrike juga nggak, karena itu kan urusan dapur dia, mereka nggak ceritakan, cuma bilang ini update itu udah kita benerin nih, yang masalah kemarin udah kita beresin, ke depannya nggak akan ada masalah lagi gitu. Microsoft sendiri nggak minta tuntutan ke CrowdStrike? Kenapa? Microsoft sendiri tidak minta tuntutan ke CrowdStrike? Bukan nggak minta, karena ada tadi yang gue bilang bahwa mereka tuh harus menjadikan CrowdStrike sebagai pihak ketiga yang digandeng itu karena tuntutan undang-undang juga. Oh gitu. Gitu. Itu yang bikin mungkin Microsoft kayak Serba gue salah agak ya? kesel juga nih gitu. Berarti ada perlindungan hukum. Jadi atau undang-undangnya aturan? sebenarnya namanya kayak aturan utamanya kayak undang-undang aturan anti monopoli gitu ya. Tapi terus salah satunya namanya Digital Marketing Act yang di Uni Eropa itu yang meminta Microsoft tuh harus menggandeng pihak ketiga, jangan semuanya diborong sama dia buat layanan operating system dia gitu. Ya. Secara harga CrowdStrike ini yang termasuk mahal kah Mas, atau yang gimana? Lumayan mahal, karena yang make kan yang gede-gede ya, perbankan, bandara, terus rumah sakit gitu. Jadi belum ada banyak klarifikasi sebenarnya dari CrowdStrike-nya ya, kenapa kemarin itu bisa sampai kejadian ya. Kenapa? Kalau Windows-nya bajakan kena nggak? Wah, aneh-aneh nih. Tapi bisa jadi kena kalau dia pakai si CrowdStrike itu dan memperbarui juga ya. Nah, kalau CrowdStrike-nya bajakan mungkin ya. Karena kan Kayak nggak diupdate. sekelas negara gitu masih pakai yang Nggak bajakan. ada mungkin. Ada. Serius? Mungkin. Ada. Who knows, siapa tahu. Bisa. Ini Endo loh There's yang always bilang. still a Enggak, gue possibility, nanya right? Mas Faya. Kenapa? Memungkinkan nggak sekelas negara gitu pakai yang bajakan? Jangan deh, karena nanti ada resikonya. Tapi mungkin nggak penggunaan bajakan? Ya Mungkin kalau yang memungkinkan. bandel-bandel sih pasti ada aja gitu kan. Tapi enggak deh, enggak recommended. Kita ngasih contoh yang benar juga lah. Sekelas Iyalah. perusahaan besar aja ada yang pakai bajakan. Ada pasti. Ya kan? Ya kita nggak mention lah. Saya kan cuma nanya. Iya. Oke deh. Kalau dijawab bagus, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Berarti ini sampai sekarang masih ada nih Mas yang belum pulih. Oh, kayaknya udah tinggal dikit sih, soalnya udah apa kayak layanan-layanan bandara udah mulai itu kok. Mungkin tinggal yang dikit-dikit aja.
Udah hampir seminggu ya ini Mas ya? Iya, udah hampir Jumat ketemu Jumat kan ini. Tapi emang bikin geger sih sampai market pun ikut juga dibikin geger sama si global IT blackout ini ya pada akhirnya. Untungnya ke Indonesia enggak. Apa Mas OS paling hebat? Sebenarnya it's not about OS, right? Maksudnya salah pilih aja, bukan salah Kenapa? pilih sih. Tadi pertanyaan dari produser kita adalah OS yang paling hebat apa? Terus gue bilang OS. sebenarnya bukan iya, gua salah mau OS bilang. ya. Kalau dari masalah ini kan orang nanya, yang pakai Mac kena nggak sama Linux? Nggak kena. Nggak kena. Karena jadi yang ya pengguna Mac itu kan dari Mac-nya sendiri sebenarnya ada CloudStrike-nya juga, tapi mereka nggak kena dampaknya itu karena Dia nggak pakai dari- CrowdStrike. Iya, jadi yang kena tuh Windows doang. Jadi para pengguna Mac yang pakai CloudStrike nggak kena masalah itu karena dari Mac-nya sendiri udah ngatur supaya si CloudStrike-nya ini nggak sifatnya nggak kernel gitu. Jadi nggak ke semuanya. Jadi kalau ada apa-apa tuh nggak kena gitu loh. Jadi pas giliran si Windows kena, yang pengguna Mac aman. Itu sih. Atau si bandara-bandara dan instansi lembaga lainnya itu banyakannya pakai Windows gitu. Iya, sistem masalahnya operasinya. itu juga kan. Nggak Itu banyak yang kayak pakai udah umum sistem banget lain, gitu iya. kan. Kayak Benar. Mac tuh kan kayak lebih kayak ke perusahaan-perusahaan Yes, gitu kan, iya, kayak individual ke ya. individu-individual gitu kan. Apalagi juga Linux juga kan udah kayak lebih ke Betul. orang-orang yang punya Lebih ya, niche ya lagi, lebih niche lagi. lebih techy gitu kan. Oke. Anita Maya sudah reda angin ributnya, jadi kita bisa tutup acara Bete ini gue. ya. Terima kasih anyway Mas Faya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol yang lebih seru lagi. Mungkin nggak soal gaduh-gaduh lagi ya. Ya, Soal Mas jangan Faya yang- tuh selalu ngobrolnya soal yang gaduh-gaduh Lately. gitu. Iya ya. lately. Mungkin yang lebih meriah Nextnya gitu. mungkin lebih yang seru-seru, mungkin ada Apa yang akan update-update yang seru Mas dalam menyenangkan. beberapa waktu ke depan dari Detik Inet? Ada nggak? Ke depan sih masih ada banyak beberapa peluncuran gadget-gadget yang asik-asik seru-seru sih. Jadi kita oh mantau-mantau iPhone itu. mau rilis ya? Iya, terus iPhone juga kan 16 ya? nanti juga di event-event internasional ada beberapa conference besar kayak ada IFA Berlin, itu kan kayak kalau di awal tahun itu kan ada Mobile World Congress, terus tengah tahun ada IFA Berlin, pasti kan ada gadget-gadget seru apa nih yang bakal keluar, itu yang bakal jadi itu sih perhatian. Iya. Kita Gadget. ngikutin trennya lah, Mhm. karena arahnya udah ke AI. AI. Terus juga Betul. smartphone lipat yang makin canggih, Iya, makin iya, banyak iya. pilihan, banyak yang bisa dikulik. Yang flip ya. Baca terus Detik Inet. Baca terus Detik Inet. Dan Untuk Mas Faya update-update. tapi belum ngasih tahu ke kita apa lagu anak favorit. Karena hari ini hari anak nasional Mas. Oh iya, Ya, apa lagu favorit zaman anak-anak dulu Mas? gue balonku. Balonku. Ya udah. Kenapa? Karena banyak orang yang suka salah soal warnanya. Nah kasih tahu ke kita yang benarnya gimana Mas. Nyanyikan sekarang. Duh, serius dinyanyiin. Benar tadi kita juga minta narasumber kita. Yang benar Hijau, apa? kuning, kelabu, merah muda, dan Balonku biru. ada 5 Ya benar, rupa-rupa hijau. warnanya. Iya kan? Jadi yang bilang merah kuning kelabu salah, yang benar hijau kuning kelabu, karena yang meletus balon hijau kan. Orang nyanyi merah kuning kelabu. Hijau, Merah kuning, muda dan biru. Iya, itu hijau, kan- kuning, kelabu. Dulu kan ya sempat waktu bocah-bocah sempat bingung gitu kan, Iya, kok iya. merah kuning kelabu yang meletus balon hijau gitu kan, bingung kan. Mana balon hijaunya kan Iya, nggak balon disebut hijaunya, ya. ternyata Jadi liriknya benar, salah, yang benar tuh hijau hijau kuning kuning kelabu, Iya, aku merah bener. muda dan biru, meletus balon hijau. Dor. Dor. Ah. Dornya ke gua lagi dan baju hijau juga di sini. Anyway, terima kasih Detiker sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 tadi sampai detik ini kita pamit dulu. Terima kasih juga buat seluruh kru yang bertugas hari ini. Yes, Terima kasih thank Mas you. Faya, terima kasih semua narasumber kita. Besok kita jumpa lagi di jam yang sama dan waktu yang sama cuma di detik.com. Pastinya hanya di Detik Sore. Gak cuma. Dah cuma hore-hore. Yeay, bye-bye. See you tomorrow guys.